Baik, kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam pengadaan, dan salam sehat untuk kita semua. Jadi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pada hari ini kita kembali dapat diberi kesempatan hadir mengikuti webinar hari ini untuk mendapatkan informasi ya, eh, informasi terupdate tentang pengadaan barang jasa pemerintah melalui Muji Santosa Training and Consulting ya atau MSTC. Nah, sebelumnya kami ingin menyampaikan salam hormat kami dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur atau Owner dari MSTC. Salam hormat dan terima kasih juga untuk Bapak Agus Arif Rahman MM CPSP ya selaku narasumber pemateri kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun materi kita hari ini yaitu tentang persiapan e-purchasing katalog versi 6. Jadi sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwa tata tertib dalam mengikuti kelas webinar pada hari ini yaitu acara seperti biasa dibagi menjadi dua sesi. Jadi yang pertama itu sesi pertama narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Selanjutnya peserta ya, yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan klik tombol raise hand ya dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post test atau daftar hadir link disampaikan di chat Zoom ya setelah narasumber menyampaikan materi. Nah, sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan kelancarannya acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk lebih efektif, mungkin kita langsung saja kita saksikan dan kita simak bersama materi hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Agus Arif Rahman, uh, layar dan mic disilakan, disilakan Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Coba, saya belum share screen. Silakan Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Pak Muji sebagai inspirator suhu, ya, diberikan kesempatan kembali untuk bisa sharing, memberikan edukasi terkait dengan dokumen persiapan e-purchasing. Waktu kita tidak banyak, tapi insya Allah bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ya, insya Allah bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan, saya tidak tahu sudah dibagikan atau belum, insya Allah sudah ya. Nah, akan mendapatkan beberapa file ini. Pertama, Bapak Ibu akan saya berikan satu e-book. E-book ini spesial Bapak Ibu, karena e-book ini adalah merupakan supporting book yang bisa diperoleh dari buku Jago e-purchasing katalog versi 6. Di dalam buku Jago e-purchasing katalog versi 6 itu ada barcode, kemudian ada folder di situ supporting book. Secara berkala saya tambahkan terus-menerus, di mana isinya adalah mengembangkan isi bukunya itu sendiri terus-menerus. Dan salah satu eh, yang diulas dalam supporting book ini adalah apa yang dibahas sekarang ini, yaitu persiapan e-purchasing katalog elektronik versi 6. Ini eksklusif hanya untuk peserta di sini saja, tidak diizinkan untuk dibagi-bagikan, karena ini hanya sebenarnya ini adalah dari ada di dalam buku tersebut gitu. Dan ini saya hadiahkan spesial untuk event ini pada Bapak Ibu semuanya, supporting book ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan ini tambahan saja, analyze market. Ya, ini bagian dari titik lemah kita dalam mempersiapkan e-purchasing, makanya saya tambahkan di sini.
Kemudian ada file tambahan, tapi mungkin kayaknya tidak kita ulas, hanya kita spill saja isinya. Bapak Ibu, bagi yang masih bimbang, yang bermazhab negosiasi harga dan mini kompetisi. Nah, di sini ada satu paparan yang menjelaskan bijak memilih negosiasi dan mini kompetisi. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini Bapak Ibu akan mendapatkan ini. Nah, ini adalah daftar periksa secara komprehensif bagaimana kita menata kelolakan e-purchasing secara akuntabel dan berorientasi value for money. Tujuan pengadaan bukan mencari harga yang paling murah. Tujuan pengadaan adalah mencari nilai terbaik dari setiap rupiah duit negara yang sedikit ini untuk dibelanjakan, ya, gitu. Bapak Ibu. Nah, checklist ini membantu kita dan biasanya orang kalau saya tunjukkan checklist ini selalu biasanya dinyinyirin. Agus Sarif itu kerjaannya nambah-nambahin kerjaan. Nambah-nambahin selalu bikin formulir-formulir. Berarti cara berpikir Bapak Ibu masih sempit kalau yang berpikiran seperti itu. Ya, kami lebarkan cara berpikir Bapak Ibu dengan apa yang ingin kami sampaikan di dalam pertemuan ini. Bahwa formulir-formulir yang dikenal ini bukan dokumen administrasi, bukan dokumen administrasi. Bapak Ibu kalau melihat tata kelola di negara-negara maju seperti Singapura, di US, di negara-negara Eropa, Bapak Ibu, cara menata kelolakan mereka, kata kunci mereka adalah mereka kaya dengan database. Saya yakin seperti kayak Pak Muji tahu ya. Itulah membedakan kita dengan negara maju, Bapak Ibu. Database. Dan sumber database diawali dari formulir yang di eh, yang dituangkan komponen-komponen informasinya itu secara terstandar sehingga konsisten dan menghasilkan database. Database itu menjadi bagian inti dari pengambilan keputusan-keputusan dalam e-purchasing ini. Bahkan pengadaan barang jasa secara umumnya. Ketika kita mengambil keputusan spek yang ini atau spek yang ini, kita mengambil keputusan antara Acer atau Asus, atau Dell, atau Lenovo, atau HP, misalkan seperti itu. Ya, itu semua membutuhkan database dan database itu baru bisa dibuatkan, baru bisa ada jika kita membuat konsep novelty kalau bahasa orang kampus. Formulir ini adalah sebenarnya novelty. Coba bayangkan, buku ini menghasilkan banyak formulir. Itu satu formulir ini, satu novelty, Bapak Ibu. Karena tidak ada satu makhluk pun di Indonesia dan di dunia ini membuat yang seperti ini, sampai detail dengan petunjuk pengisiannya. Yang banyak kita temui adalah teori-teori konsep-konsep, Bapak Ibu. Sehingga inilah sumbangsih kami sebagai rakyat jelata kepada pemerintah Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu. Bahkan teman-teman kami yang kalau di LinkedIn itu mau minta tolong di bahasa Inggris kan Pak Beni. Saya tidak mau. Anda yang belajar bahasa Indonesia. Biarkan. Karena referensi kalau terkait dengan ini tidak ada. Ya, jadi formulir bukan untuk kegiatan melengkapi dokumen administrasi. Tidak sekali. Itu adalah sumber database untuk pengambilan keputusan-keputusan. Dan kalau ini perspektifnya adalah perspektif manual, susah Pak. Ngerjain kayak begini manual, apalagi ini satu paket begini. Ini setiap paket begini. Waduh, stres Pak. Pendekatannya adalah pendekatan digital. Makanya dalam pertemuan ini saya men-challenge. Barangkali di sini ada developer aplikasi AI. Yuk, saya punya konsepnya, saya ada otaknya, saya ada super prompt-nya artificial intelligence. Kalau Anda tahu bisa mengembangkan artificial intelligence untuk bisa menciptakan eh, eh, database-database ini setiap dalam setiap paketnya, waduh, ini akan mengakuntabilitaskan. E-purchasing katalog versi 6 bukan saja kita berbicara teknikal aplikasinya. Inilah yang Pak Beni sering kita sampaikan, apa kita lihat ya, apa betapa Bintek itu isinya adalah kebanyakan berbicara cara menjalankan aplikasinya. Tidak, emangnya kalau diperiksa APH itu mereka mau ngurusin coba login? Enggak, Pak. Malah teman saya ini yang Komdiji diperiksa Bareskrim malah nggak boleh bawa HP sama laptop. Semuanya kertas. Dunia kita masih seperti ini, Bapak Ibu. Ya apa boleh buat? Ya jangan berharap semua digital. Ya masih kita ini. Apalagi purchasing. Jadi sasaran tembak aparat penegak hukum sekarang. Sehingga bagus banget tema hari ini
bahwa kita akan membicarakan dokumen persiapan e-processing. Dari dokumen sekian banyak yang terkait dengan persiapan e-processing cuma 3 poin yang saya kasih warna merah saja. Persiapan e-processing inilah yang diupload dalam dokumen persiapan e-processing ketika membuat paket di katalog versi 6 maupun versi 5. Semalam sudah ada pengumumannya dari LKPP ya, akhirnya fleksibel juga ya, karena memang juga belum benar-benar siap fitur pembayarannya, Bapak Ibu. Ya, jadi dibikin paralel ya sambil jalan maksudnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mengajukan ya etalase di katalog versi 5 ya ditutup juga Pak ya. Tapi kalau mengajukan maka katalognya dimunculkan kembali ya. Seperti itu. Kalau enggak ya sudah, Anda nggak bisa belanja di versi 6 pun ya nggak bisa belanja di versi 5 ya piye terus. Suruh jawabannya paling-paling nanti kalau ditanya sama Probity Advisor jawabannya ya silakan menggunakan metode pemilihan yang lain. Ya puyeng lagi ya. Gitu. Nah, ini ya dokumen standing processing yaitu spesifikasi teknis, formulir perencanaan pengadaan yang di dalamnya terdapat justifikasi penetapan status pemaketan yaitu TKDN, PDN atau impor dan formulir ini yang paling penting, Pak, referensi harga dan kewajaran harga. Ya, 3 dokumen ini aja yang akan kita ulas karena waktunya juga nggak banyak ya. Dan spesial Bapak Ibu saya berikan e-book ini. Bapak Ibu ini berisi apa saja e-book ini nanti kita ulas. Oke, bagian yang awal 1 menit 2 menit boleh saya berkenalan Bapak Ibu ya bagi yang belum mengenal diri saya. Kalau sudah mengenal ya sudah ya gitu ya. Saya Agus Arif Rahman, Bapak Ibu ini nomor saya boleh disimpan. Nomor saya sudah di-upload dipublish di semua media sosial. Ini sebenarnya cukup berisiko buat diri saya, tapi kami alhamdulillah kami dibantu sama teman-teman di Komdiji, kami dibantu teman-teman di Polri. Kebetulan saya pembina PPK tipe B di Mabes Polri, Bapak Ibu, di semua Polda, hampir semua Polda sudah kami bantu untuk lulus PPK tipe B, alhamdulillah. Sehingga kita punya agak power lah ya, gitu ya. Karena kita sudah ngebantuin teman-teman di Mabes ya, baik di Slog, Mabes, dan satuan-satuan kerja termasuk Bareskrim, ya, dan Densus 88, Brimob, dan semua Polda-Polda, Bapak Ibu. Ya, jadi alhamdulillah dengan 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 keputusan yang kami ambil untuk mempublish ini, kami disupport di backup Bapak Ibu karena sudah banyak. Ini saya musuhnya itu banyak Pak Beni ya. Apalagi kalau saya mengkritisi. Ya, padahal saya itu kalau di medsos kalau mengkritis itu ada solusinya loh. Tapi kan itulah kelemahan orang Indonesia itu kalau lihat medsos lihat depannya doang gitu loh. Tidak lihat utuh, dipotong kalimat gua. Nah, itulah yang repot. Ya, ini email, YouTube, TikTok, silakan dilihat sendiri nanti ya. Nah, ini buku-buku saya Bapak Ibu ini wajib Anda beli nih. Wajib Anda beli. Ya, Bapak Ibu ya. Izinkan nanti kami menyampaikan juga bagaimana cara belinya, tapi gampang Bapak Ibu ya. Cara mencari buku saya itu tinggal ketik nama saya saja Bapak Ibu di semua media sosial. Ya, Shopee, Tokopedia, TikTok pasti akan keluar ini Bapak Ibu ya. Yang paling diwajibkan sebenarnya saat ini adalah Jago e-purchasing. Nah, saat ini Anda lihat di belakang saya ini adalah ini yang paling wajib itu ya buku ini. Nah, ini paling wajib tuh 3 itu, tuh tripartit tuh 3 itu. Nah, itu harus miliki semua itu ya tiga-tiganya. Malah kalau kalau beli, tapi kalau itu belinya di anu ya, kalau belinya lewat admin, kalau belinya lewat apa namanya online shop belum versi bundlingnya belum dibuat. Tapi kalau dibelinya di admin itu ada diskon banyak kalau beli 3 tuh langsung. Karena ini Bapak Ibu kita itu jagani di depan dengan smart procurement planning. Kemudian ini adalah fokus pemerintah Pak Presiden mewajibkan versi 6 ini ya. Bahkan ada salah satu, bahkan kantor saya sendiri, Pak, minta maaf, Pak, ya. Kami sampai dibully dalam beberapa hari ini. Apa, sebenarnya diplesetkan saja gitu. Seolah-olah kantor saya BMKG itu melawan perintah presiden. Bukan, ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada sama seperti itu. Ini saya klarifikasi ini. Orang suka meleset-melesetin kalimat ini ya. Nah, kemudian ini kami jaga ini yang di belakang ini transformasi pengendalian kontrak. Ya, ini. Nah, saya juga punya WhatsApp grup private ini terinspirasi dari Pak Muji juga itu ya, tapi dengan cara yang berbeda, insya Allah ya. Dan buku transformasi, oke. Ini saya juga punya apa namanya brand kaos ya. Artinya kaos saya ada ini, Bapak Ibu. Ini brand-brand kaos biasanya dipakai untuk seminar kit atau untuk ya seminar kit biasanya dipakai untuk itu ya, tapi atau untuk pribadi. Ya kata-katanya provokatif, ada yang provokatif, motivatif, ya. Seperti itu. Nah, ini saya bikin webinar sendiri ya, silakan. Ini adalah SK Probity Advisor saya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah
fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa yang dapatkan dari LKPP pada saat itu. Ini adalah SIM saya, ya. Saya pemegang kompetensi pengadaan ahli madya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum memahami apa itu ahli madya, kami sampaikan ahli madya itu adalah pemegang sertifikat kompetensi level 4, pemegang sertifikat kompetensi level 4 tertinggi di Indonesia saat ini. Jadi apapun yang kami sampaikan Bapak Ibu, insya Allah itu adalah bagian dari menjalankan amanah kami sebagai ASN yang sudah diberikan amanah selaku pemegang kompetensi level 4. Ya, seperti ini. Ini YouTube saya, Bapak Ibu Agus Salim Rahman, ini TikTok, Agus Salim Rahman 1, ya, ini Facebook, Agus Salim Rahman juga, Instagram agak sedikit beda ya, Agus Arif tuh bisa. Nah, ini kemudian ini portofolio yang sudah pernah saya penyusun peraturan perundang-undangan dan SOP dan model dokumen Bapak Ibu ya. Ini beberapa instansi yang sudah saya buatkan, kantor saya sendiri, kemudian KPK, ya, Mahkamah Agung, Basarnas, Kominfo, ya. Saya tetap namanya Kominfo karena pada saat dikasih job ini namanya masih Kominfo ya, walaupun sekarang sudah Komdiji ya. Kalau Pemda banyak ada rumah sakit juga seperti yang sekarang sudah ada rumah sakit Kabupaten Bekasi yang sudah saya bikin sekarang Kota Bau-Bau ya, kemudian dan lain sebagainya. Tuh, kemudian ini jasa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan peraturan dari peraturan kepala daerah atau kemudian dilengkapi dengan perdir dan dilengkapi dengan SOP dan model dokumen, silahkan itu ada di situ ya. Dan itu bisa jadi baik BLU, Belut, BUMN, BUMD. Ya, kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan portofolio MCP KPK, ada penawarannya lagi dengan mekanisme swakelola tipe 1 ya. Ini sebenarnya ada saran dari KPK sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena saya kan PNS aktif ya, jadi cara bertransaksinya dengan begitu. Jadi halal, bersih, tidak ada yang ditutup-tutupi, Bapak Ibu. Ya, cara menawarkannya seperti itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, tapi ini khusus RSUD saja ya, bagi Bapak Ibu RSUD yang membutuhkan mulai peraturan kepala daerah, untuk belut RSUD tentang tata cara kerjasama. Kalau bahasa umum kita itu KSO, tapi istilah saya bukan KSO ya, tapi tata cara kerjasama. Itu ya sedikit pengenalan. Mari kita ke TKP. Nah, ini Bapak Ibu, isinya apa ini? Nah, saya kembali ke sini dulu Bapak Ibu. Secara umum, kalau kita mau akuntabel benar, itu awali dari identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Di mana identifikasi kebutuhan itu banyak modelnya. Di dalam buku Smart Procurement Planning saya yang terbaru, yang belum kami YouTube-kan ini ya, itu kami membuat yang namanya model dokumen identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi. Jadi selalu terus berkembang, Bapak Ibu. Nah, awal dari situ. Kemudian dikuatkan dengan analisis pasar. Ada 4 metode analisis pasar yang diterangkan dalam buku Smart Procurement Planning, yaitu metode referensi harga dan kewajaran harga. Ini yang paling disukai ya, paling disukai, bahkan ini favoritnya para auditor ini. Ya, metode yang kedua, nah ini supaya wawasan juga nambah ya. Kita tuh yang kita bicara itu cuma referensi harga, kewajaran harga itu aja bicara ini. Makanya kita nggak maju-maju itu ya karena begitu itu. Fokusnya nggak kualitas itu. Sehingga saya memperkenalkan metode yang lain ya biar jadi bintek yang lain ya, yaitu analisis pasar berbasis merek. Pernah nggak Bapak Ibu itu mengdatabasekan merek-merek setiap barang di kantor Anda sendiri? Sudah. Pernah tidak? Kemudian dievaluasi gitu. Ya, wah di kantor saya itu Pak ada SP, Asus, Dell Pak. Ya kan pernah nggak ada di evaluasi coba. Nah itu nanti bisa jadi ada konsepnya ini Bapak Ibu. Kemudian request for information ya, baik ke pelaku usaha maupun ke end user ya, bukan pelaku usaha saja. Kemudian juga ini spend analysis yang beberapa bulan yang lalu dapat job dari Kementerian Kesehatan untuk menyusun spend analysis untuk 2 jenis barang mereka, yaitu obat dan alkes. Nah, spend analysis. Karena ini pendekatan yang paling masuk akal ketika mau menjustifikasi TKDN, PDN, dan impor. Bapak Ibu, spend analysis ini. Ini benar. Tata kelolanya ada di Kemenkes itu. Tapi nggak tahu itu dilanjutkan atau enggak. Nah, dari sini kita dipaketkan. Nah, dipaketkan di sini ada, di dalam pemaketan ini ada penetapan status TKDN, PDN, impor. Karena itulah yang harus Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada formulir-formulir yang lain nanti kita bisa bicarakan lebih lagi ya, entah itu negosiasi atau mini kompetisi. Ya, Bapak Ibu, negosiasi ada worksheet ya yang bisa dibuat akuntabilitasnya. Jadi kalau sekarang diperiksa sama siapapun gitu, dasar untuk ngeklik itu ada gitu. Mengapa kok kita bikin 2 begini? Ini yang harus kita luruskan, Bapak Ibu. Pengadaan barang jasa
itu karakteristiknya selalu ada dua dari perspektif metode pemilihan. Dan itu pun juga diberlakukan di aturan pengadaan barang jasa pemerintah. Hanya saja kita tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Karakteristik pengadaan barang jasa metode pemilihan yang pertama adalah choice and negotiations. Dipilih untuk dinego, ya. Dipilih untuk dinego. Ya. Nah, itu seperti kayak kita belanja ke Mangga Dua. Wah, yang dagangan laptop banyak, yang dagangan PC banyak. Kita datang saja ke salah satu toko, nggak usah pakai justifikasi gitu loh. Masa kita mau belanja ke satu toko saja kok pakai justifikasi? Justru kita datang ke siapa? Pelanggan. Karakteristik pertama ini adalah choice to customer and negotiation. Kita pilih masuk ke pelanggan kita yang biasa kita beli, lalu dinegokan di pasar yang memang diberikan ruang pemerintah. Ya, ini karakteristik pertama. Contohnya apa kalau di Indonesia? Ya, e-purchasing metode negosiasi yang ini. Ya, contoh yang lain apa lagi? Pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu milihnya cuma satu, Pak. Terus dinego, nek gak cocok tak toko sebelah. Gak cocok meneh, toko sebelah lagi. Gak cocok lagi, toko sebelah lagi. Ada satu aparat penegak hukum beberapa kali malahan itu. Saya malah orang mau dipidanakan tuh gara-gara urusan karena tidak memilih tiga. Loh, dan yang namanya pengadaan langsung milihnya mek siji. Oh, tiga, ini piye ini. Aplikasinya milih satu, terus dinego, dan pernah nggak sampean masuk aplikasinya? Belum lah, piye sampean. Gitu nggak mau dipidanakan itu. Nah, kayak begitu, kasihan banget. Kayak begitu. Itu contohnya. Contoh yang lain lagi apa? Penunjukan langsung. Sama. Penunjukan langsung milihnya satu, terus dinego. Nego itu apa pasti deal? Kan belum tentu deal juga. Sama kalau kita belanja ke pasar, belanja ke toko. Itu karakter pertama. Dan itu diadopsi di aturan pemerintah kan? Ya. Itu karakter yang kedua adalah karakter kompetisi. Yang sehari-hari kita mendarah daging lontok, ya kita itu karakter yang kedua itu. Sampai kita itu nggak move on, dipikir semua karakter itu sama kompetisi semua. Tidak semua metode pemilihan itu karakternya kompetisi. Ya, contohnya kompetisi itu apa? Ibu chasing yang metodenya mini kompetisi. Contoh yang lain apa? Tender, seleksi, tender cepat, metodenya kompetisi. Dua karakter ini berbeda sekali, Bapak Ibu. Yang pertama tadi karakternya adalah kita pilih pelanggan kita, dan kalau punya pelanggan jangan satu di katalog ya, bunuh diri Pak ya. Kalau pelanggannya itu cuma satu. Kenemenan Pak, ada satu satker itu Pak Beni sampai apa sampai cuma satu. Hati-hati Pak di katalog ini Pak. Ini saya wanti-wanti Bapak Ibu ya. Aja main-main di katalog versi 6 ini Bapak Ibu, karena pembuatnya lebih pintar ini ya, Bapak Ibu. Hati-hati. Masyarakat itu bisa download, bisa ngecek apapun yang Anda belanjakan tanpa login. Di mana Pak? Di sini Pak. Tak kasih tahu nih. Biar ben gak kaget panjenengan Pak. Di sini Pak ya. Di katalog, masuk katalog versi 6 nih ya. Terus dashboard PDN di sini Pak. Terus klik detail paket di sini. Terus klik filter nama instansi. Nanti sampai penyedia nama PT, CV, perorangan kelihatan, Pak. Jadi kalau satu satker, PT-nya sama semua. Ngecat dia. Pekerjaan ngecat dia. Catering dia. Beli ATK dia juga. Kan nemen Pak itu, Pak. Ya, nggak logis sama sekali ya. Dan tapi marak dan masif, Bapak Ibu. Marak dan masif. Ya, sebenarnya saya takut ngomong begini nih Pak Muji ya. Ya, tapi wah ini yang bongkar-bongkar ini. Tapi saya lillahi ta'ala bismillah Bapak Ibu ya. Kita tuh niatnya apa sih Pak? Wong sudah kita tuh mau nyari apa sih Pak? Jangan terjebak sama pola-polanya politisi Bapak Ibu, karena kita ASN kerja sampai pensiun Bapak Ibu. Ya, bagi yang ASN peserta di sini ya Bapak Ibu ya, jangan terjebak pola kerjanya politisi yang kerjanya 5-10 tahun. Saya bismillah ngomong begini Bapak Ibu ya. Saya nggak menuduh seseorang sama sekali. Ya, jangan bawa-bawa kami ASN yang ingin kerja sampai pensiun. Ya, dikorban-korbankan kami, Bapak Ibu. Maka tak wanti-wanti ya, di katalog versi 6 ini. Apapun yang sampean klik, konangan di sini, Pak. Jadi kalau punya pelanggan, ya ojo siji loh, Pak ya. Lebih dari satu per satu sektor. ATK punya 3-4 pelanggan. Catering punya 5-6 pelanggan. Gitu loh, Pak. Enak, Pak. Kalau pelanggannya banyak, kita bisa menerapkan politik DVD et impera. Kita ke sini langsung ya. Apa yang dipersiapkan di persiapan ibu chasing Pak? Ya, yang harus dipersiapkan Bapak Ibu, ya, ini saya spill dulu isinya pendahuluan, kemudian kita di awal akan membicarakan referensi harga karena ini bagian yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian
kita bagian kedua kita membicarakan mengenai penetapan prioritas PDN TKDN karena itulah bagian yang harus dipersiapkan. Ini dasarnya Kepka 177 2024. Saya nggak ngarang ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ngarang sama sekali. Kepka 177 2024, baik Anda mau pakai negosiasi atau mini kompetisi sama Bapak Ibu, dokumen persiapan pengadaan e-purchasing-nya itu sama, tidak dibedakan. Mau Anda itu nego kayak, mau Anda mini kompetisi kayak, persiapannya sama persis ya. Dan ini kemudian bagian ketiga kita akan membicarakan bagaimana spek yang benar, Bapak Ibu. Karena inilah kelemahan kemarin terbukti saya keliling Indonesia kemarin itu Bapak Ibu, dokumen spek e-purchasing ini banyak yang ngawur-ngawur Bapak Ibu. Isinya tuh cuma link katalog ini tok Pak ya, link katalog yang ada di sini nih, link katalog di sini misalkan ngeklik misalkan ini saya ngawur-ngawur ya, misalkan klik ini misalkan ya. Ini saya nggak anu ya, ngawur gitu ya. Klik ini. Ya ini sudah, ini di copyin ke Word begitu doang. Waduh, Pak, gimana? Malah yang banyaknya malah nggak begitu, banyaknya malah nggak bikin spek. Jadi speknya itu spek yang nggak ada diarahkan ke sini. Perikatan kontraknya apa, Pak? Karena pedagang-pedagang di sini itu, Bos, setiap saat mereka itu bisa merubah isinya, Bos. Ini ngomong harganya Rp34. Ini sampean sudah deal begitu ya. Dia mau merubah dari Rp37, boleh nggak, Pak Beni? Ya suka-suka dia dong, memang itu online shopnya apa begitu memang. Ya, ya. Terus kalau nggak ada ikatannya, apa kita pegangan kita dalam pada saat BAST ya, Bapak Ibu ya. Nah, Oke. karena itulah kita perlu di dalam salah satu yang diupload di situ harus spek, Bapak Ibu ya. Mari kita ulas. Kemudian, Bapak Ibu, di sini ada simulasinya. Ini saya selalu teringat kata-katanya Pak Muji kalau di kelas offline gitu ya. Tapi karena ini kelas online yang singkat, saya simulasinya sudah ada dan jawabannya lengkap sudah ada. Jadi tidak dipelajarkan, tidak diujikan ke peserta ya. Ini soalnya nanti kita ulas ya. Dan ini jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau menyusun dokumen analisis persiapan peningkatan e-purchasing itu sudah ada contohnya. Ya, contoh konkretnya kan gitu ya. Nah, lengkapnya ya Bapak Ibu ya harus beli di buku gini, Pak. Ya tuku, Pak, ya. Biarin aja saya dianggap jualan ya biarin. Itu nilai seorang fungsional itu begitu Bapak Ibu. Ya, kalau Anda di sini fungsional pengelola pengadaan, saya selaku Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia menghimbau, tingkatkan nilai Anda. Kita ini ASN bernilai tinggi Bapak Ibu. Ya, tingkatkan. Jangan ragu untuk menciptakan dan menjual karya Anda. Biarkan orang yang nyinyir-nyinyir, ah itu jualan, biarin aja. Ya, ini ya, biarin. Karena buku itu adalah kartu nama abadi, Bapak Ibu. Ya, selain ada di sini juga ada buku saya juga ngomong-ngomong juga ada di Playbook, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang bingung suka beli di Playbook itu gimana caranya ya. Gini Pak, ini buku saya juga ada di Google Playbook Pak. Masuk ke Play Store, ya masuk ke Play Store, terus ada tab buku begitu. Di sini ketik nama saya, gitu. Ketik nama saya aja. Nah, Agus Arif Rahman. Ini sudah keluar buku-buku saya, Bapak Ibu. Tapi jangan beli yang di atas ini ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak rekomen karena Google itu memang tidak akan menurunkan bukunya, Pak Beni. Beli yang bawah ini aja ya. Apalagi kalau di sini ada Anda yang dari institusi Polri, Anda wajib beli yang buku ini yang ini ya. Kalau ini Anda ada UMKM di sini, Anda wajib beli buku saya yang ini, Pak. Pengambilan keputusan bisnis UMKK dan mengelola risiko. Itu ya, ini bisa dibeli lewat eh, playbook. Dan ini kalau playbook itu jangan dipikir jurnal PDF terus dipindah-pindahin, Pak ya. Ini saya pernah diprotes begitu ya, Pak. Pak, beli playbook itu Pak belinya ya bacanya lewat aplikasi Play Store, bukan terus nanti Google terus PDF di anu, Pak ya. Oke, referensi harga, Pak. Referensi harga ini adalah bagian mutlak dari dokumen persiapan e-purchasing, Bapak Ibu. Harus ada. Ya, harus ada. Sebagai bonus track kepada Anda, saya akan praktikkan dengan pendekatan artificial intelligence nanti di akhir sesi saya, Bapak Ibu. Ya, saya akan percepat saja ini. Oke. Saya akan praktekkan nanti. Ya, dengan pendekatan artificial intelligence. Tapi saya tidak bersedia membagikan promnya ya, karena itu hak eksklusifnya peserta webinar kelas saya yang kelas AI saya, Bapak Ibu. Jadi kalau mau dapat promnya ya, ya tinggal di apa namanya di pause saja video ini kan nggak apa-apa gitu. Tapi file Word-nya tidak. Itu hanya itu saya bagikan untuk kelas AI saya, Bapak Ibu. Ya, itu. Kuncinya adalah empat ini referensi harga itu. Bapak Ibu ada empat metode yaitu referensi harga, analisis berbasis merek, RFI, dan spend analysis. Referensi harga itu isinya apa? Pengumpulan data historis, survei harga pasar terkini,
analisis tren harga, benchmarking dengan pengadaan sejenis. Empat inilah minimal, Bapak Ibu. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Ya, pengumpulan data historis, analisis transaksi pengadaan sebelumnya dengan spek serupa. Ya, kemudian survei harga pasar terkini, perbandingan harga dari berbagai penyedia di luar katalog. Jadi Bapak Ibu kalau membandingin referensi harga itu jangan antar satu penyedia katalog, Bapak Ibu. Kalau saya ya, tapi enaknya di versi 6 ini Alhamdulillah Pak. Versi 6 ini satu kategori ya, satu kategori level 3 begini, itu satu tempat. Kalau dulu kan mencar-mencar tuh di katalog versi 5. Sekarang mama laptop kayak gini nih. Ya cuma ada di sini Pak, nggak ada di kategori yang lain nggak akan Anda nemu laptop. Laptop cuma ada di sini. Ya, ya itu kumpul di sini semua laptop, nggak akan ada di tempat yang lain. Jadi kalau mau banding-bandingin, itu Pak dengan filter gini itu mudah Bapak Ibu jadinya. Ya, tapi tetap saya kalau kalau untuk saya sendiri Pak, saya kurang suka membandingkan antar harga di katalog karena bagi saya Bapak Ibu saya belum percaya harga di katalog apalagi yang versi 6 kan masih pasar baru Pak Beni ibaratnya pasar baru dibuka gitu Ya. ya pasar yang lebih real dan nyata itu pasar di Shopee, Tokopedia, TikTok, MBIS, Indo Trading itu real nyata konkret Bapak Ibu ya itu bisa dilakukan. Kemudian analisis tren harga, identifikasi pola kenaikan penurunan Bapak Ibu. Kalau ini Anda mengerjakannya manual, ya bisa jadi kayak skripsi jadinya, susah ya. Kemudian apa? Benchmarking dengan pengadaan sejenis. Kemudian penghitungan estimasi harga wajar. Nah, harga wajar itu cocoknya di ngomong pada saat persiapan begini, tidak cocok ngomongnya di tahap pasca kontrak. Makanya di TikTok saya itu sekarang lagi viral dibully maksudnya Pak Beni. Gara-gara saya mengkritisi BPK yang kebiasaannya adalah lebih sibuk ngurusi harga itu wajar atau tidak wajar daripada ngurusi pekerjaannya itu sesuai dengan yang dibayarkan atau tidak. Mohon maaf ya. Kontrak apa audit itu bukan bertujuan untuk memvalidasi harga kontrak wajar nggak wajar itu ngomongnya di sini nih persiapan e-purchasing, perencanaan ngomong itu wajar nggak wajar. Kalau masih sudah di tahap kontrak masih dipertanyakan sebuah harga, maka sebaiknya perpresnya dirubah, ditambahkan. Setiap kali PPK akan bertanda kontrak, wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Begitu sekalian, Ah, gitu ya. Karena bagaimanapun waktu dan tempatnya itu berbeda, Pak. Saya BST tanggal 31 Agustus 2024. Sementara datangnya setahun lagi. Lah kan kondisinya sudah lain, Pak. Emangnya ngubah-ngubah harga itu adendum, Pak. Saya sudah berkontrak 1 M, terus tapi kalau versi pemeriksa ngomongnya 900 juta, itu kan berarti addendum. Kan nggak boleh begitu ya. Yang beda kalau ceritanya itu adalah ada gratifikasi suap di situ. Lah itu bukan urusannya dengan kontraknya. Itu beda. Jadi cari itu kejahatannya, ya keserakahannya, bukan kesalahan-kesalahan administratif terus dihubung-hubungkan ke kerugian negara. Ya saya nyinggung sedikit aja ini ya. Gitu. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah karena dokumen penetapan prioritas produk dalam negeri ini kita tuangkan di dalam formulir perencanaan pengadaan, Pak. Ya, formulir perencanaan pengadaan itu komponennya ada totalnya ada 13 komponen di dalamnya, Pak. Formulir perencanaan pengadaan. Ya, karena gini, prioritas produk dalam negeri dalam e-purchasing itu bukan soal TKDN, Bapak Ibu, tapi juga memastikan prinsip value for money tetap terpenuhi. Kan itu yang di Perpres pasal 4. Nomor satu disebutkan apa? Kan value for money yang disebutkan nilai terbaik. Baru ke nomor 2 ngomong produk dalam negeri, bukan urusan TKDN. Kita tuh suka polos sekali Pak Beni. Asal ada TKDN dibeli, nggak begitu Pak. Itu menandakan bahwa level kompetensi kita masih cukup. Nah begitu Bapak Ibu. Ya saya nggak berani ngomongnya. Ya, kalau kita punya kompetensi yang tinggi Bapak Ibu, ya bukan kita ngomong soal TKDN saja Bapak Ibu. TKDN itu hanya salah satu faktor sebelumnya itu. Nah nanti ada pertimbangannya di bawahnya. Nah, formulir perencanaan pengadaan itu isinya apa? Nama paket, informasi anggaran akun, rincian kebutuhannya, dan justifikasinya. Nah, di sini nomor 4 yang kita ulas di sini. Yang bagian yang merupakan bagian dari yang di apa namanya? Dokumen persiapan e-processing, Bapak Ibu. Pada fitur yang terbaru itu pasti Anda disuruh ngeklik ini loh Bapak Ibu. Saya tak cari. Saya nanti butuh waktu nyari ini Bapak Ibu. Tapi pada saat Anda itu sedang membuat paket, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan disuruh mengupload yang namanya dokumen persiapan e-purchasing di sini. Ya. Ya, nanti cari sendiri ya di apa namanya di sini. Bapak Ibu Anda itu bisa mengakses ini loh, Inaprok ini ya. Linktree ini sudah tahu belum yang Linktree ini dibagikan
untuk masyarakat luas kok Bapak Ibu. Ya, Linktree ini adalah official dari LKPP dan PT Telkom Bapak Ibu. Sering-sering lihat ini Pak. Dan joinlah ke sini supaya kalau komplain langsung bisa ditanggapi. Ada triknya Pak. Ada triknya. Nanti saya tunjukkan kalau ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah saya tunjukkan. Jadi ini Pak, diklik di sini. Di sini ada yang baru terus. Ya, ini ada yang baru terus di sini. Diupdate terus di sini, paling upgrade Pak. Ya, di situ. Nanti cari sendiri Pak, di mana letak pengupdate. Pasti kalau pada saat buat paket itu ada fitur persiapan e-processing. Ya, disuruh ngupload begitu. Sehingga nanti Pak, ketika kita memastikan, oh ini TKDN, PDN, atau impor, Bapak Ibu itu sudah dianggap ngeklik. Ada 3 centang yang harus Anda klik pada saat buat paket, yaitu Anda memastikan sudah ada spek, kemudian memastikan sudah ada penentuan prioritas produk dalam negeri, dan memastikan sudah ada referensi harga dan kewajaran harga. Kalau Anda klik itu pada saat buat paket, sementara dokumen ini nggak ada, maka Anda sudah dianggapnya ya, kesalahan administrasi ya, sudah terjadi ya pembohongan Bapak Ibu. Anda ngeklik tapi isinya kagak ada Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita membahas dokumen persiapan e-purchasing hari ini. Anda ngeklik-ngeklik doang tapi dokumennya nggak ada. Itu kalau perspektif aparat penegak hukum yang suka nyari-nyari kesalahan tuh, dianggap perbuatan melawan hukum. Itulah nasibnya kita di negara kita ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, padahal nggak boleh kayak begitu Pak ya. Seperti itu. Nah ini justifikasinya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian bawah ini kami jelaskan Bapak Ibu konsep kurasi sebelum menentukan prioritas Bapak Ibu. Ini kurasinya ada 7 kriteria sebelum menentukan ini TKDN, PDN atau impor. Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, penyedia. Nah, ini justifikasinya Bapak Ibu. Speknya sesuai enggak? Aspeknya ya, termasuk adalah segala yang nempel di spek Bapak Ibu. Ya, garansinya dan sebagainya. Komponen TKDN-nya. Dampak jangka panjangnya dipertimbangkan. Kemudian ini pertimbangan saya nomor 2. Dan ini selalu saya jadikan pertimbangan ketika menghadapi BPK, Pak Beni. Pengalaman sebagai bukti kapabilitas, track record penjualan. Ya. Di katalog versi teman nggak ada, Pak. Ya nggak. Makanya jangan tekan versi 6, lakukan RFI. Pas barang sampean ini sudah laku berapa, Pak, di luaran, Mas? Coba sampaikan, Mas, resmi. Bagian dari RFI. Begitu, ya. Pembelajaran organisasional, kapabilitas supply chain. Ya gitu. Kemudian pertimbangan ketiga, garansi dan layanan purna jua. Kalau misalkan Anda posisinya di Karimun nih Pak, di Karimun, itu di Batam nyebrang lagi kan gitu. Kalau Anda beli laptop cuma ngomong, wah ini ada TKDN dibeli, waduh Pak, itu terlalu rendah ketika menentukan kriteria Pak. Sekarang kriteria kita tambah, yang ada service centernya di Karimun atau di Batam. Sudah yang awalnya kandidatnya ada 7 merek tuh Pak Beni, langsung merungus retreat, tinggal 2 merek doang. Barulah kita dari 2 merek itu, oh mana yang ber-TKDN nih? Oh ternyata nggak ada, ya sudah berarti PDN. Oh nggak ada juga, ya sudah impor karena kita memasukkan justifikasi ini sebagai bagian dari pertimbangan kita mengambil keputusan dalam mempersiapkan transaksi di e-processing di katalog ini. Semoga bisa ketangkap maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya ada asal ada TKDN dibeli, nggak begitu bos. Iya lihat ini. Sampai mau emangnya kalau di Karimun nggak ada service center di Batam mau beli itu barang laptop. Mau nyervisnya ke Jakarta semua begitu. Apalagi belinya 100 unit, 200 unit gitu. Aduh, Pak, kacau, Pak. Ya, gitu. Pertimbangan keempat apa? Stok. Penting nggak ini Bapak Ibu dipertimbangkan? Bapak Ibu jangan percaya stok di katalog, Pak. Sampai sekarang aja saya sudah ketipu 2 kali, Pak Beni. Ngomong itu. Katanya ono stoknya apa? Beli sekian nggak ada. Ya, Pak, kami sudah. Oh, ini nggak jadi akhirnya. Saya sudah ketipu 2 kali. Bapak Ibu. Stok ini penting Pak, makanya RFI dulu Pak. Jangan percaya stok yang di katalog Pak. Terus terang saya nggak percaya. Karena kurasinya kan nggak sampai urusan bukti stok kan Pak. Gitu. Karena ada yang berupa afiliasi. Kemudian apa? Waktu pengiriman penting nggak? Ada satu penyedia Pak, kami bisa same day Pak di tempat kami Pak. Langsung datang Pak. Ada yang ngomongnya Pak, kami ini ngirimnya pakai JNT Kargo Pak, lama seminggu. Nah, ayo atau 3 hari. Tapi yang satunya ngomong same day. Ayo, nah itu waktu pengiriman penting Pak, kayaknya sepele ya.
Pak, kami ngirimnya satu tempat, Pak. Satunya ngomong, Pak, kami ngirimnya di banyak tempat, Pak. Sanggup, Pak. Ini harganya ini sudah langsung kirim di banyak tempat, Pak. Kami hasil dari negosiasi begitu, misalnya begitu. Ya, lokasi penting nggak Bapak Ibu dipertimbangkan. Makanya di katalog versi 6 ini termasuk usulan saya ini, Pak Beni. Ya, nyombong-nyombong dikit ya. Ya, Awal-awalnya kan nggak ada bunyi gini nih, administrasi ini Jakarta kayak gini nih, nggak ada kan awalnya kan. Bunyinya nggak ada di sini awal-awal. Sekarang sudah ada nih kayak topik Tokopedia, Shopee nih. Ya, ya, karena lokasi itu penting Bapak Ibu ya. Kita mau ngeklaim kemana Bos ya itu. Anda tahu Pak salah satu penyebab kenapa kita itu berpindah ke katalog versi 6 Bapak Ibu? Karena katalog versi 5 isinya broker, calo, maklar, palu, gada penyedianya. Kecuali katalog nasional. Ayo. Makanya saya kalau pendampingan sebagai property advisor Bapak ini filter saya untuk di ya. awal itu satu, saya cek di Google Map. Kalau nama penyedianya nggak ada Google Map, omong kosong. Saya anggap itu di bawah pohon sengon atau di bawah pohon rindang. Nggak mau, Pak. Ya, seperti itu. Oke, udah tinggal 5 menit lagi, saya percepat ya. Ya. Eh, Gini, spesifikasi teknis. Nah, ini Bapak Ibu, spesifikasi teknis ini bukan mek sekedar daftar spek barang jasa yang di katalog, Pak. Ya, tapi ini sebagai pengikat yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan hasil pengadaan. Kesalahan dalam spek ini akan menyebabkan perbedaan interpretasi antara penyedia dan pengguna nanti pada saat BAST, Bapak Ibu ya. Nah, sistematikanya bagaimana? Kalau barang dan jasa lainnya isinya apa? Daftar kuantitas yang ada di dalam invoice di katalog versi 6 ya. Nah, kemudian link katalog yang terpilih tanpa menang. Ya, seperti itu. Kemudian tambah spek kinerja, spek waktu, spek pelayanan. Spek waktu itu isinya pengiriman, lokasi pengepakannya bagaimana. Spek pelayanan isinya ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu, link katalog deskripsi itu dikopi plek-plek kemudian jadikan spek. Bukan begitu, Pak. Ditambahi komponen yang lain, lalu dinego atau dimini kompetisikan. Silahkan, nggak masalah, Bapak Ibu. Ya, kalau konsumsi isinya apa? Kuantitas. Saat ini belum ada di katalog versi 6, tapi nanti akan pasti ada. Karena orientasinya produk. Saya sendiri sudah mengusulkan 7 kategori yang menurut saya berulang, Pak Beni, kepada eh, eh, LKPP dan Telkom, Bapak Ibu, yang sedang ya moga-moga dipertimbangkan sama Kementerian PUPR, Pak, yang karena mengusulkan konstruksi ini Kementerian PUPR, Pak. Saya ada 7 usulan kategori yang menurut saya itu berulang-ulang di pemerintahan, Pak, dan itu layak berbasis output, ya, seperti itu. Nah, kita simulasi ya, contoh ya, di waktu sekian. Dinas Teknologi Informasi sedang melakukan digitalisasi operasional kantor. Beli 50 unit melalui purchasing. Nah, kemudian laptop yang dibutuhkan misalkan ya sudah dilakukan identifikasi dan sebagainya, yang dibutuhkan itu ini, sedikit begini ya. Anggarannya ceritanya 1,21250 miliar. Nah, berdasarkan survei misalkan sudah diperoleh data-data misalkan ini ya penyedia A, B, C, ya seperti itu ya. Seperti dengan data riset pasar di luar katalog misalkan harga rata-rata laptop yang di spek itu sekian misalnya gitu. Nah, produk yang tersedia di katalog memiliki status, nah kalau yang AC ini TKDN 27 dan BMP 10, total 37, laptop B itu PDN tanpa TKDN. Nah, gitu. Kemudian tidak ada pilihan laptop impor dalam katalog. Misalnya gitu, ini contoh simulasinya begini. Nah, soal simulasinya sebagai PPK, kita akan menyusun ini dokumen persiapan, 3 dokumen persiapan e-purchasing. Dokumen referensi harga, kemudian dokumen justifikasi penetapan prioritas produk dalam negeri, dan dokumen spek. Maka jawaban tugasnya adalah ini. Maka jawabannya langsung saja ke sini ya. Kalau referensi harga seperti ini, analisis referensi harga. Nah, ini contoh penyajiannya begini, Pak. Idik, 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 idik. Nah, ini. Pertama, rentang harga dulu disajikan, Pak. Nah, rentang harga dulu disajikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa? Ini penting, Pak. Kemudian perbandingan harga antar merek dan model. Nah, seperti ini. Jadi harus harus kalau membandingkan harga itu langsung harus harus langsung merek bandingan antara merek apa seperti itu ya. Kemudian apa? Sumber referensi. Nah, seperti ini contohnya nih ya cara menyajikannya ya. Kemudian analis dari sini kemudian kita olah oleh mesin melalui analisis kewajaran harga dan rekomendasi pembelian. Entry level itu sekian, mid range sekian, dan rekomendasinya sekian. Budget kalau budget terbatas itu seperti ini seperti itu. Tips pembelian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke rekomendasi kebutuhan. Nah, rekomendasi kebutuhan, maka kalau tujuannya untuk pengadaan 50 unit laptop seperti ini, ya, kemudian fungsionalitasnya untuk kebutuhan praktis, performa tinggi, gitu ya. Ini contoh simulasinya ya. Maka rekomendasinya adalah, ini contohnya, bentar, saya ngecas dulu. Rekomendasinya adalah
eh, laptop bisnis dengan spesifikasi tinggi. Ya, seperti itu ya. Nah, kelebihannya ini ada yang coret-coret ini, kepencet nih kak ya. Nah, kelebihannya ini, kelemahannya ini, klasifikasi spek ini, gitu ya. Justifikasinya ini. Seret-seret seperti ini. Analisis rentang pelajaran harganya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian justifikasi rekomendasi. Nah, seperti ini. Justifikasi rekomendasi. Dituangkanlah dalam seperti ini. Maka, jadilah ini namanya dokumen referensi harga sudah selesai. Setelah referensi harga itu selesai, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu formulir perencanaan pengadaan. Seperti ini contohnya. Kita paketkan. Contoh pemaketannya, pengadaan laptop, ya tujuannya ini, lokasinya akan dikirim ke sini, anggarannya ini, kemudian akunnya ini, justifikasi penggunaan akunnya ini, jadwalnya itu seperti ini dari perencanaan sampai serah terima itu kapan. Ini penting Pak dituangkan di sini. Makanya kalau nggak cukup, maka jangan beli gitu, jangan paksa beli. Makanya gunanya formulir perencanaan pengadaan ini kita identifikasi Pak. Ya, seperti yang saat ini kami BMKG dilema ketika Pak KDM ingin bekerja sama dengan BMKG beli radar cuaca sekarang, Pak. Ya duitnya masih siapnya tengah tahun nanti gitu. Maunya belinya cepet ya, tapi kan tidak semudah teorinya masalahnya ini. Ini barang impor bos radar cuaca misalnya. Nah, kalau nggak cukup jangan paksa-paksa ini purchasing. Ya, kita belinya tahun depan aja. Ntar kita bisa PH lagi. Pokoknya nggak gitu contohnya ya. Itulah teori dan kenyataan akan selalu berbeda. Makanya kita jaga-jaga di sini nih. Ya, analisis waktu gitu ya kita kuatkan gitu di sini. Pilihan metode pemilihan e-purchasing misalkan justifikasinya apa, kriterianya apa, usaha kecil, non kecil ya. Mudahan di sini yang kita mau bicarakan. Karena ini yang Anda centang Bapak Ibu di pada saat buat paket. Nah, status TKD, statusnya di sini adalah produk dalam negeri tanpa TKDN. Alasannya ini. Nah, ini dijelaskan. Kurasi sebelum prioritas. Nah, jadi di sini yang dikurasi itu tidak hanya asal ada TKDN Pak Beni dan teman-teman, ya. Tapi kita yang lain-lain dipertimbangkan yang tadi kita bicarakan, ya. Seperti itu. Ya, sampai akhirnya kita ke bagian langkah selanjutnya yaitu spesifikasi teknis. Nah, spek itu isinya ini Bapak Ibu ya. Kalau yang barang yaitu nah, ini cara penyajikannya begini spek yang benar ya. Ini kemudian spek jumlahnya kita beli 50 ya, untuk bonus tasnya sama mouse-nya misalkan gitu ya. Spek tag-nya ini misalkan gitu ya. Spek kinerjanya ini yang penting Pak. Ini bahan negosiasi Pak. Bahkan ketika kita mini kompetisi Pak, kita klarifikasi, kita pastikan seperti ini enggak? Kita maunya begini, deal enggak? Kalau enggak nanti pemenang urutan berikutnya biarin aja berurutan Pak. Kita punya hak milih Pak. Tidak harus yang paling murah kita pilih di mini kompetisi. Ya, garansi dan sebagainya. Waktu juga begitu Pak. Kemaunya kita 30 hari. Oh, Pak, kami bisanya 60 hari ya Pak. Misalnya kan dia nggak tahu nih pada saat kita bikin ini. Oh, ternyata nah ini kita kuat-kuatan nih negosiasi ya. Spek pelayanan seperti itu. Ya, dan kita tanda tangani ya. Di sini ada saya tambahkan panduan lengkap ini kompetisi Bapak Ibu ya kalau Anda mau pelajari. Ini memang kecil-kecil Bapak Ibu nanti bisa lain waktu. Ini bonus track saja Bapak Ibu kalau bagi yang ingin mempelajari mini kompetisi. Saya boleh minta waktu 2-3 menit Pak Beni untuk mempraktikkan referensi harga Baik, kewajaran baik. harga tadi Pak Beni Ya, ya. baik. Karena Hanya ini 3 menit. ilmunya mahal Bapak Ibu dan sekali lagi eh, ini akan menjadi bukti Bapak Ibu bahwa segala gagasan kita jika itu dijalankan dengan pendekatan teknologi maka itu akan mudah Bapak Ibu dengan artificial intelligence. Saya buktikan Bapak. Saya punya prom ini. Nah, ini nggak saya kasih, tadi Anda pause-pause saja, Pak, ya. Kan ini kan makanya tak pelan-pelan gini ya. Karena saya menghormati kelas AI, Pak, ya. Karena itu eksklusif untuk mereka. Saya hanya tujuan ini menunjukkan, Pak, dengan teknologi itu semua bisa, Bapak Ibu. Ya. Dengan teknologi itu semua bisa. Oke, saya menggunakan katakanlah yang gratis saja. Kalau ChatGPT saya berbayar, nanti Anda, wah itu kan berbayar. Oke, saya pakai yang gratis, Pak. Oke, Kiwen punyanya Alibaba nih. Oke, Oke, Pak Beni kita mau lakukan kewajaran harga produk apa nih? Misalkan, Pak, ayo mau belanja apa nih? Saya mau kita buktikan di sini. Misalkan barang apa nih? Mau beli apa? Baik lah, laptop atau apa, Pak. Oke. Oke, kita beri misalkan kamera CCTV ya, misalkan ya. Nah, Kamera TV boleh. CCTV. Oke. Oke, di sini kamera CCTV ya. Ini hanya untuk ini gambaran umum saja Bapak Ibu, kamera CCTV. Nah, kemudian kalau kita menggunakan aplikasi AI seperti ini Pak, ini klik nih, search ini. Maka inilah Bapak Ibu.
Linknya muncul di sebelah kirinya, dan Anda lihat analisis yang dilakukan, Bapak. Ini adalah the big calculator, menghitung dari data-data yang disajikan di pasar, Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagian akhirnya. Jadi kita bisa tahu kewajaran harganya. Itu Pak Beni. Makanya kalau saya diminta pendampingan e purchasing Pak Beni, itu link yang mau Ya. dipilih, link diklik itu, saya cek dulu pakai ini. Kalau harganya ngadi-ngadi, kayak kemarin ada satu Pemda itu beli spring bed, keterlaluan. Menurut saya, harganya itu cukup 10 sampai 15 juta saja kalau kebutuhannya 200 ke 200 dengan spek yang dibutuhkan. Anggarannya 32 juta, Pak. Akhirnya saya mundur teratur, Pak. Pura-pura nggak bisa apa-apa gitu, Pak. Ya itu sampean yang keterlaluan. Mau beli kasur spring bed aja kok ya. 32 juta itu loh ikan temenan, Pak. Pak. Ya, nggak gitu, Pak. Ya, kan yang penting di katalog, Pak. Loh, ya apa yang penting di katalog? Emangnya di katalog itu sudah, Pak, di katalog itu adalah selalu harga itu adalah sebanding dengan ruang lingkupnya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini ya. Nah, inilah Pak. Dan ya, kita mendapatkan referensi di sini, Pak ya. Nah, noise kewacana harga. Kalau level-level entry level, dan ini kalau dikombinasikan dengan identifikasi kebutuhan, Pak, yang dengan yang di atas, maka ini akan sangat matuk banget, Pak, bahasa Jawanya, Pak ya. Akan sangat cocok banget ketika referensi harga ini dikombinasikan dengan dokumen identifikasi kebutuhan, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini, ya. Seperti ini, kamera CCTV. Tergantung fungsi kebutuhannya. Seperti itu Pak ya. Nah, ini contoh dan semoga itu bisa membantu Bapak Ibu semuanya apa namanya dalam menjalankan dan menyusun database terkait dengan persiapan e-processing. Karena apa? Karena begitu Anda centang tiga centangan itu, tapi isinya tidak ada, maka kalau Bapak Ibu kena apes sama aparat penegak hukum, Anda dianggap perbuatan melawan hukum. Sekaligus saya wanti-wanti ke teman-teman APH di sini, kalau melakukan seperti itu jangan dianggap itu pidana. Carilah keserakahannya. Ya, kesalahan itu adalah bagian dari organisasi itu bertumbuh. Kesalahan itu adalah untuk dievaluasi atasannya, bukan dihukum oleh aparat penegak hukum. Ya, kesalahan itu hal yang normal untuk dievaluasi atasannya sendiri, bukan untuk dihukumnya. Anda cari adalah gratifikasi, suap, fiktif, dan underspesifikasi. Demikian, terima kasih, semoga membantu. Baik, ya terima kasih Pak Agus Arif Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kita telah simak dan bersama ya materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus Arif Rahman. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya dan tanya jawab atau mau ada sharing-sharing. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk klik tombol raise hand dan juga bisa melalui kolom tombol chat ya, chat Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini di kolom apa? Jangan lupa juga ini sudah Silakan, Bapak terbit Ibu. apa link link daftar hadir nih. Nih. Baik Bapak Ibu. Ini kayaknya masih apa istilahnya Bapak Ibu sekalian ini terpukul Ya, dan bahkan di chat Zoom ini ada yang menyampaikan wah masih kurang cukup nih. Masih banyak. iya, Memang sangat detail sekali yang yang disampaikan oleh Pak iya. Arif ya. Nah, ini Kesimpulannya saya intinya menarik tiga tok, tadi. Pak. Intinya adalah tiga Oke, saja. Siapkan spek, ya, 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 siapkan referensi harga dan ya. kebutuhan harga, dan siapkan formulir perencanaan pengadaan yang di sana menetapkan prioritas TKDN, PDN, dan impor. Tiga itu aja ingat-ingat, Pak. Caranya Betul, terserah. betul, betul. Ya, template itu nggak harus seperti punya saya, tapi komponen informasinya seharusnya mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, makanya ebook tadi yang sudah Betul. dibagikan di sini itu super, bener-bener super berdaging, Pak. Sebenarnya pengennya Pak Beni, ebook itu adalah bagian yang tidak apa gagasan yang checklist tadi itu Pak Beni itu bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi Ya, katalog, Pak. Pengennya begitu, Pak. Tapi rupanya memang fokusnya memang belum sampai segitu, Pak. Pokoknya masih biar transaksi aja dulu dah, gitu, Pak. Ya. Gitu ini ya, ada Pak betul. Anggia nih, silakan. Wah, ada dua nih, Baik, alhamdulillah. ini Ibu Anggi nih. Ya, Bu Anggi. Disilakan di Bang. Ya, 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 Ibu Anggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa Anggi, kabar Pak Agus? Waalaikumsalam. Ya, Ye, begini, Waalaikumsalam, eh, wabarakatuh. mau tanya, ini kan per kemarin itu agak susah nih. Maaf ya, saya ndak open video ya.
lagi Ya, di jalan silakan. soalnya. Ya, silakan Bu. Oke. Kalau Ya. kan kemarin itu sudah mulai error-error nih versi 5. Terus PPK dan bendahara sudah siap nih dengan versi 6-nya gitu. Cuman eh, sistem pembayaran yang belum siap di Pemkot. Jadi bagaimana nih Mas solusinya untuk pengadaannya Mas? Soalnya barangnya Ya, udah dibutuhkan nih. Heeh, ya. itu Nah aja. ini Ya, saya tunggu pertanyaan ini memang Bu Anggia. Boleh saya langsung jawab aja Pak, Mbak ya. Saya gampang lupa Lanjut, boleh ya. mungkin lanjut. Langsung Pak. langsung Silakan Pak. TikTokan Ya. begini aja ya. Nah ini Bapak Ibu bisa Ya, baik. buka tulisan saya yang di sini nih Bapak Ibu. Tulisan saya ini linknya saya taruh di chat ya, disimpan baik-baik ya. Karena kemarin LKPP mengeluarkan surat ya. Barangkali kalau belum terbagi nanti kita bisa bagikan lah ya. Tapi ini sudah banyak dibicarakan di berbagai grup kok Bapak Ibu ya. Nah, yang saya ringkas gampangannya begini Pak ya. Kalau itu surat kan panjang Pak ya. Ini ada paper saya berjudul Strategi Sukses Transisi Katalog Pak ya. Jadi ini Pak. Jadi LKPP itu ngeluarin surat pemberitahuan 6432 2025 kemarin, Pak. Baru kemarin, Bu. Ini, Bu. Surat ini menegaskan bahwa katalog itu versi 5 dinonaktifkan dan digantikan oleh katalog versi 6. Nah, tapi ini migrasinya mengalami kendala karena tidak semua instansi pemerintah sudah siap fitur pembayaran kan. Nah, sehingga langkah-langkahnya, solusinya konkretnya begini, bagaimana? Eh, Konkretnya adalah empat hal ini ya. Penutupan katalog versi 5 itu secara penuh Ya. 20 Maret kecuali komoditas tertentu saja. Itu pun kalau instansi ibu mengusulkan. Hati-hati. Kalau tidak mengusulkan, ya sudah donasi belanjanya di katalog versi 5 yang bisa dipakai saja, Bu. Kalau fitur pembayaran ibu itu nggak bisa digunakan, nggak akan bisa ibu mau transaksi apapun. Wong di kami aja masih baru UP yang bisa. Ya. Begitu. Kemudian katalog yang dipertahankan Ya, di ya. versi 5 itu yang nggak perlu pakai pengajuan ya, yaitu obat dan alkes, barang konstruksi dipertahankan karena ini juga asal usulan dari Kementerian PU, dan komoditas lain. Tapi ini Bu, berdasarkan usulan. Kalau nggak ada usulan, maka komoditas lain ini innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, gitu. Nah, penonaktifan katalog versi 5 ini akan dilakukan bertahap. Ya, jadi saat ini itu berjalan paralel Bu Anggia. Ya, surat pesanan yang seperti itu. Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah agar tidak ditutup, KL Pemda harus segera mengusulkan etalase yang masih dibutuhkan. Nah, atau Anda ada identifikasi sekiranya yang di katalog nasional itu yang sudah bisa digunakan tanpa perlu mengandalkan katalog yang sektoral atau lokal. Itu ya. Kemudian poin penting kedua adalah percepat integrasi katalog versi 6 dengan pengadaan yang sedang berjalan. Ya fitur pembayaran itulah kendalanya ya, Bapak Ibu. Ya apa boleh buat memang fitur Pak, kendalanya itu bukan cuma fitur pembayaran saja. Kortek juga jadi kendala. Kan gak semudah teorinya, apalagi itu aplikasi masih baru ya kan yang banyak dibully di luaran sana, muka-muka aman ya. Gitu. Ketiga, ini jaminan ketersediaan barang jasa strategis untuk layanan publik. Ya, jadi LKPP memang harus koordinasi dengan sektoral dan seterusnya ya. Dan Pemda itu harus segera melaporkan jika ada komoditas yang belum tersedia di katalog versi 6 agar dapat segera tetap nggak dihapus Bu, gitu ya. Kemudian poin penting keempat adalah memastikan penyedia termasuk UMKM tidak dirugikan oleh selama masa transisi ini ya. Jadi proses registrasi versi 6 ini dibuat lebih sederhana dan seterusnya ya. Dan Pemda dan asosiasi usaha ya harus membantu UMKM untuk proses adaptasi ke sistem baru ya. Seperti itu pesan pentingnya Bu ya di paper ini. Kuncinya seperti itu Bu, kuncinya adalah optimalkan dulu katalog yang lama, versi lama Bu, yang e-katalog, Ya. e-shred katalog ya. Mana lagi Manakala Mas? itu ternyata nah ini kan begini, ini masuk katalog ini. Jadi sekarang itu Bu, Ya. sebenarnya ini masih bisa digunakan, Bu, tapi memang harus login ya. Seperti itu. Jadi instansinya yang harus seperti tulisan di suratnya LKPP tadi, Bu, harus mengusulkan seperti yang dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi ini bukan dinonaktifkan, ini ada ini, cuma Ya. lewat aplikasi SPSE seperti itu. Dan ini masih benar-benar masa transisi, Bu. Ya, masih Ya. benar-benar masa transisi. Gitu ya, Bu Jadi Anggia ya, Bu. gini Mas, itu kan kami masih bisa di katalognya provinsi.
Tapi ya itu biar pet gitu Mas, error-erroran gitu. Jadi asal di refresh Ya, lagi muncul gitu. Apakah ya masih karena bisa Pemprov mana bisa Bu ini Mas? Bu? Ya, Pemprov mana Bu? Sulawesi, Sulawesi Selatan. Samsat, Nah, itu Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatannya mengajukan resmi saja Bu, seperti yang dilakukan Kementerian PUPR. Iya, Supaya stabil Bu, karena ini sekarang itu keempat kemput karena dianggap proses penonaktifan. iya, iya, iya. Itu Tapi ya. Terus kira-kira sebentar. masih bisa nggak ya saya bertransaksi dengan itu Mas? Karena kan bentar-bentar masih bisa nih muncul, masih bisa juga Masih masukkan saja ke Bu. keranjang pilih gitu. Ini masukan saya, Bu. Ini masukan Ya, saya dan ini belakangan sering sering kami rekomendasikan setelah keluarnya Inpres 1 2025 karena banyak kehebohan, orang sudah transaksi sejak Januari, ternyata tanggal ya, 22 Januari ada Inpres. Bahkan yang ya, sudah berkontrak pun suruh batalin kan ini kan benar-benar sadis ya. Sangat-sangat ya, sadis banget gitu. Ya. Sehingga dan kemudian ditambah lagi katalog versi 6-nya ini katalog versi 5-nya ini kemput-kemput ya, kadang bisa, kadang nggak bisa, kadang bisa, kadang nggak. Nah, caranya adalah Ibu menggunakan konsep yang ada di dalam buku transformasi pengendalian kontrak, Bu ya. Di mana ya, di dalam buku transformasi pengendalian kontrak itu ini saya buka checklistnya dulu, checklistnya. Saya kok menjelaskan konsep itu lewat pakai checklist saja biar mudah menjelaskannya. Nah, ini checklist kelengkapan dokumen pengendalian kontrak gitu misalkan ya. Nah, di sini itu nanti kalau di tengah jalan terjadi masalah, Bu, berita acarakan kesepakatan bersama saja. Pokoknya Ibu transaksikan sampai selesai, terus berkontrak, lakukan seperti biasa, walaupun itu masih keempat-kemput begitu. Nanti di tengah jalan, kalau terjadi masalah, tuangkan di sini, Bu, di formasi kendali, di dokumen ini, di buku yang hitam itu ya. Apa namanya, buku hitam saya ini, Bu, yang warna hitam. Yang buku yang ini, transaksi pendalilan kontrak. Tuangkan di sini, nanti kalau terjadi masalah di selama proses pengiriman barang itu loh, Bu. Ya. Nah, ya, berita acarakan, ya. Jadi tidak tergantung lagi sama aplikasi katalognya, Bu. Tapi kesepakatan yang di sini. Yang penting kan sudah tertransaksikan harga tersebut. Sudah diikat. Terjadi bonding pembuat surat pesanan. Selebihnya lakukan sepanjang masih bisa pakai kalau misalnya terjadi masalah tuangkan manual di sini terus kemudian berita acarakan bersama-sama dalam formulir ini, Bu. Berita acarakan bersama-sama dalam formulir formasi kendali ini. Seperti itu Bu, kurang lebih solusinya. Jadi artinya kalau misalkan kayak kemarin itu ada masalah bahkan mau adendum aja bingung Mbak. Di kantor presiden mah kok surat adendumnya kok bermasalah ya. Biasanya mana-mana aja ya. Ya sudah dibuat manual adendumnya. Begitu. Jadi nanti ketika diaudit pun yang ditunjukkan yang kesepakatan kedua belah pihak karena ini undang-undang hukum perdata yang paling tinggi adalah tetap kesepakatan kedua belah pihak. Yang penting adalah sudah ditransaksikan di katalog di surat pesanannya Bu, yang penting. Itu Bu, terpaksa begitu solusinya. Nanti ya, jalankan ya, aja semampunya Bu di katalog versi 5. Kalau memang ya. fitur pembayarannya belum jalan. Kalau versi UP sudah bisa belum Bu? Versi 6. Versi 6 sementara live testing untuk fitur pembayaran. Yang UP belum berarti. Belum ada, Mas. Belum ada bisa. Oh iya 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 iya. Ya ya, kalau bisa Ya, kalau nanti Bu kalau misalkan seperti di tempat saya itu baru bisa UP Bu ya. Kalau misalkan itu bisanya dengan UP Bu, maka perencanaan pengadaannya kita sesuaikan belanjanya dikit-dikit aja ya Pak supaya intinya pakai UP itu bisa gitu. Ini agak susah kalau misalkan harga barangnya itu lebih tinggi dari nilai UP-nya gitu ya, GU-nya ya. Tapi kalau yang kan sekarang ini paling belanjanya kan dikit-dikit kan Bu ya. Nah itu pakai UP bisa, maka itu perencanaan dirubah menjadi mekanisme UP. Belanjanya dikit-dikit Bu maketannya. Diakalin begitu, biar bisa belanja pelan versi 6 gitu. Tapi kalau makasih, karena Mas. belum bisa UP, ya sudah, ditungguin Ya, ya, aja. ya, makasih. Assalamualaikum. Sukses. Ya, salah. Oke. Baik, terima kasih Ya, mau lagi. Pak Arif. Nah, ini mungkin lanjut nih, saya rasa sudah jelas tadi ya. Ibu Anissa nih Bu, silakan di unmute. Iya. Sore, Pak. Apakah terdengar Baik, suaranya? silakan Bu. Ya, Ya, terima kasih, siap. Pak. Kedengaran Dengar Bu jelas Bu. Anissa. Ya, Saya Yo. Pak Beni, Pak Agus, saya dengan silakan. Sapa dari Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta ya Pak, Pemprov DKI. Kami udah, ini agak menyimpang dari tema ya Pak, sebelumnya mohon maaf, cuma mumpung ada Pak Agus nih, mumpung banyak ilmunya saya jadi ini bertanya Siap, Pak. siap, siap.
Jadi kami sudah buat paket versi 6 itu lumayan banyak ya Pak. Cuma memang terhambat di pembayaran. Terutama bendahara itu tidak berani membayar ketika ada selisih perhitungan pajak Pak. Ini kan perhitungan pajak, jadi penyedia itu membuat perhitungan pajak di Cortex dengan memasukkan harga satuan yang di Cortex itu tidak bisa dibulatkan gitu Pak. Sementara sistemnya versi 6 itu melakukan pembulatan. Jadi ada selisih sekian, misalnya Rp700. Nah, Pak, seperti itu bagaimana ya Pak? Tadi kan Pak Agus sempat menyinggung ada revisi DPP atau apa gitu Pak. Itu bagaimana? Kemudian eh, saya kan diinfokan bahwa ketika kita menggunakan versi 6, bendahara bukan lagi menjadi wajib pungut ya Pak. Jadi nanti yang bertanggung jawab membayarkan pajaknya PT Telkom sebagai pihak ketiga gitu ya Pak. Nah, itu jika seperti itu, status faktur pajaknya bagaimana Pak? Apakah memang kita tetap wajib melampirkan faktur pajak dan penyedia wajib memberikan faktur pajak, atau memang invoice saja sudah cukup, karena memang di versi 6 disebutkan bahwa invoice itu sudah mewakili faktur pajaknya seperti itu Pak. Jadi memang ini Ya, bendahara itu masih bertanya-tanya Pak. Jadi sebenarnya QP-nya sudah bisa, cuma memang akhirnya tidak berani gitu untuk dilanjutkan. Dan Pak ya, Agus mohon ya, pencerahan. siap, Bu Anissa. Dari Pemprov ini ya, dari DKI ya? Betul Pak. Ya, siap. Jadi gini ya, ini dicermati lagi perbedaannya. Ini ngomong-ngomong ceritanya UP apa LF Bu ini ceritanya nih? UP Pak. Oke, UP. oke, ini Pak. Nah, itu Ya juga pakai. gitu ya. Di PMK 8 pemungutan penyototan dan pelaporan dilakukan oleh platform ya Bu ya. Ibu menggunakan Ya UP. Makanya betul. UP itu lebih laris ya. Gak mau pusing urusan pajak. Ya, mau belum belanja CD-CD aja lah. Biar urusan. Nah, kalau kan pakai LS, pakai cara lama ya soalnya ya. Begitu ya. Nah, gini ya Bu, ya. Nah, dan invoice yang dikeluarkan oleh platform itu sudah dipersyaratkan dengan faktur pajak. Mengapa kok seperti ini, Bu? Ya, di katalog versi 6 ini mengakomodir ketentuan dari Kementerian Keuangan terkait dengan PKP dan non-PKP, Bu Anissa. Di mana pada penyedia itu pun ketika dia mensubmit sebuah produk, dia dikasih pilihan tuh PPN 0 dan PPN 11. Ketika dia berstatus non PKP, dia bisa memilih PPN 0 karena memang dia dibebaskan dan tidak bisa mengeluarkan faktur pajak sehingga penggantinya ya invoice itu, ya. Seperti itu. Penggantinya adalah invoice. Itulah latar belakangnya mengapa ada pilihan 0 dan 11%. Karena kalau berstatus non PKP. Nah, masalahnya adalah yang sering saya temui ya Bu Anissa termasuk di DKI kayaknya ini, di BPKAD-nya DKI itu kan kadang-kadang ini koreksi kalau saya salah ya, koreksi saya salah. Di pandangan mereka, pelaku usaha itu harus PKP semua, harus ada punya faktur. Ini ya salah nih, fatal ini kalau seperti itu. Semoga sudah tidak lagi ya, karena saya sudah memberikan rekomendasi berkali-kali ke BPPBJ-nya itu. Ya, syarat untuk menjadi penyedia pemerintah itu bukan PKP atau non-PKP, non-PKP Bu Anissa. Kalau ada bendera di sini, tolong diperhatikan benar-benar. Syarat menjadi penyedia pemerintah terkait perpajakan itu asal punya NPWP sama lapor pajak yang dikonversi dalam KSWP. Itu kan Pak gitu Pak Beni ya. Bukan urusan PKP sama Ya, non-PKP. Sehingga akhirnya ya, minjem-minjem bendera lagi terpaksa. Itu kalau nggak ada, malah kalau ya, nggak ada fakturnya nggak bisa diproses begitu Pak. Waduh kejam sekali ini. Nah, dalam katalog versi 6 ini sudah dipermudah. Ya, apalagi ini kan sudah platformnya dilakukan oleh platform. Mengapa pusing-pusing bagian keuangan? Ya, pakai UP. Ya, apalagi yang pakai LS. Yang pakai LS saja saya kritisi kok. Bagian keuangan harus mengikuti perhitungan yang di dalam aplikasinya itu di Cortex yang disampaikan. Jangan bikin versi hitungan pajak versi sendiri. Ya, karena yang berkontrak adalah BPK dan penyedia, bukan BPKAD. Mohon maaf ya, saya kritisi ini, mohon maaf ya. Yang punya komitmen yang bakal masuk penjara adalah BPK dan penyedia, bukan BPKAD. Nggak ada urusannya, malah ngatur-ngatur pajaknya harusnya ini dan ini. Seperti itu. Sepanjang PPK dan penyedianya itu sepakat terkait dengan perpajakan, apalagi mematuhi konsep PKP dan non-PKP. Waduh, itu malah yang bagus gitu. Dan ini kan UP, UP itu pemungutan, penyetoran, pelaporan itu dilakukan oleh platform sehingga kolom SPM-nya pun sudah tidak memperhitungkan lagi PPNPP
Ya, izin kayaknya ada gangguan Pak Arif. Ya, Bapak Ibu. miliar, ya. Seperti itu Oke. Bu Anissa. Dan nilainya yang ikuti transaksi di sini, bukan wah hitungan dari aplikasi. Apalagi ya bedanya mek koma begitu dipermasalahkan terus gak dibayar gitu ya. Saya selalu mengkritisi bagian keuangan yang seperti menolak tagihan. Tidak boleh. Bagian keuangan itu harus tidak boleh menolak tagihan. Contohlah KPPN Kementerian Keuangan, Bu Anissa. KPPN Kementerian Keuangan, kalau kami instansi pusat yang mau mencarikan anggaran, tidak pernah tuh minta BAST, berkas kontrak, sampai urusan nggak pernah, Pak. Dia itu urusannya cuma aplikasi sakti doang. Ya, begitu. Ya karena memang tahu fungsinya adalah dalam konteks pengadaan barang jasa ya. Fungsinya adalah sebagai kasir. Ya, fungsinya sebagai kasir dalam konteks pengadaan barang jasa karena yang berkontrak adalah PPK dan penyedia. Seperti itu. Sudah disimplifikasi, jangan sampai dibuat rumit lagi nanti Bu Anissa. Iya, Apalagi Pak. pakai UP. Jadi ini sebenarnya Sudah yang enak. mempermasalahkan pajaknya ini penyedianya, Pak. Jadi memang penyedianya kebetulan kan dia PKP. Kemudian Nah, dia PKP, membuat terus kemudian dia membuat faktur pajak. Terus dia bingung nih eh karena nilainya berbeda antara yang di sistem dan faktur pajak yang dia buat di korteksnya mereka gitu, Pak. Jadi bendahara juga ketika dapat dua angka ini belum berani melanjutkan seperti itu, Pak. ya Jadi itu tadi diulangi ya. Berbeda itu dibandingkan dengan apa? Kan ini katalog versi 6 ini sudah terintegrasi dengan Cortex. Nah, oh nanti kita mau dapat masalah Cortex, ini kan ngikuti aplikasinya saja Ya, sudah. ya Masa siap, siap. dengan Gitu, sendiri. Pak. Apalagi mek selisihnya selisih dikit-dikit itu kan miris ya Pak Beni. Iya, betul, betul, betul. betul, betul, betul. Kita ngikuti ini Itu aja. substansi. Karena ini Ya, transaksinya digital begitu ya. Segala informasi yang tertuang di situ terus bagian yang tidak terpisahkan setelah kita Undang-Undang Hukum Perdata dalam dokumen kontrak Bu Anissa. Jadi yang Oh, diikuti ya hitungannya di aplikasi, entah aplikasi yang pakai Cortex kayak Core apa kayak bisa diikuti. jadi ya Pak. Nah Begitu. ini misalnya penyedia masih suka ada yang minta NPWP kita ya Pak untuk dia pengen buat faktur pajaknya sebenarnya udah nggak perlu kan ya Pak? Nggak perlu lagi, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi Bu, karena it- itu secara platform itu memang penyedia itu kalau tapi bagi yang non PKP saja Bu ya kalau non PKP itu mereka akan dimintakan eh, daftar transaksinya dan itu kan sudah terhitung secara digital. Jadi nanti mereka akan dimintakan secara korteknya itu Bu ya itu PPh final Bu nantinya Bu. Tapi itu sudah bukan di ranah kita ya Pak Beni ya. PPh final Pak setengah Bu betul. setengah persen gitu. Itu setelah sistem karena kan sudah kelihatan oh dia sudah transaksi di kantor persinan totalnya sekian gitu sudah kelihatan gitu ya. Ya baik Ya Pak, sudah makasih banyak Pak. disimplifikasi jangan dibikin rumit lagi. Ya, Betul, makasih betul. banyak Pak. Betul, Ya betul. siap sukses Bu Anissa. Baik. Ya, ya terima kasih Bu Anissa, ya Pak Arif. Nah, mungkin ini lanjut. Ada Ibu Erika nih. Disilahkan untuk unmute Ibu Erika. Apakah kelihatan, Pak? Ya Bu Erika, Jelas Bu, suara salam jelas kenal kelihatan. Ibu dari mana Bu? Dari Papua, Pak, dari Kabupaten Jayapura, Wis Pak. mantap. Jam 5 Iya, saya ini Bagus. sana ya. iya, Pak, dikit 17.12, Pak, izin. Iya, Bapak, terkait kami Ya siap. terutama di Indonesia Timur, Pak, izin terkait Ya. yang versi 6 dulu, Pak. Kami pernah satu kali dipanggil untuk waktu itu bikin di Kominfo kita kumpul, Pak. Lalu kemarin baru dipaparkan tentang ini apa versi 6 ini, Pak. Nah, kami itu Ya. terkendala itu tadi, Pak, di pembayaran tadi. Karena yang KKP ya, kartu kredit pemerintah dan virtual mandiri, Kak, begitu, Pak. Nah, ketika dia hanya UP sampai 200 juta dan kami itu biasanya APBD kan luncuran, Pak. Di mana luncuran itu kita nggak tahu nih bulannya, Pak. Luncuran Otsus, luncuran DAO-SG. Nah, Ya. apakah itu dia harus uangnya itu bagaimana? Apa yang kami masih bingung. Terus kalau alat belanja sedikit-sedikit, Pak. Mungkin obat, BMHP kami bisa belanja sedikit-sedikit, Pak. Nggak sampai 200 juta dibagi nih. Akan banyak kontrak jadinya, Pak. Tetapi untuk alat yang kami bingung, Pak. Karena alatnya kedokteran, pasti otomatis di atas
Maksudnya yang mungkin Pak di atas 200 juta alat-alat kedokteran. Nah, itu kami mengatasi bagaimana di mana kebutuhan dan juga target realisasi, Pak. Di mana ketika Persi 6 ini kami saja di kabupaten, tidak tahu ya Pak, mungkin di Jawa sudah bisa, di kami ini masih Oh, akan ada beberapa. belum semua. Oh, belum. Itu Pak, ada Belum semua, itu yang kami belum semua. itu Pak. Jadi pertama itu bingung. Nah, saat ini kami lagi ngeklik ngejar Pak untuk yang Persi 5. Ternyata kan ada perpanjangan yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, kami buka Hmm. ini paket, Pak, tiba-tiba Persilima yang malam tadi kita sudah sudah klik, sudah di-approve, tinggal kembali ke kami mau balik lagi ke penyedia, itu dia sudah paket dibatalkan, Pak. Nah, ketika paket Hah? dibatalkan tulisannya alasannya karena masa transisi ke versi 6. Nah, jadi kami coba klik, jadi kita coba login, masuk, klik ulang lagi dengan versi 5. Jadi mengulang lagi, Pak. Apakah itu yang menjadi ketakutannya itu bagaimana, Pak? Ya, Terus ketika kita sudah klik sekarang versi 5, terutama di alat yang kami kejar dan obat BMHP, dan waktu itu kami menyurat, Pak, membuat suatu telaahan staf, mengirim kepada eh, upah PBJ, ke Setda, Pak PJ, tembusan inspektorat dan apa nih satunya BPKAD bahwa kami menggunakan Persilima karena alasan azas manfaat Pak. Ada telah stafnya adalah pembelanjaan obat, BMHP dan alat Pak. Nah, apakah itu juga bisa menguatkan kami Pak jika nanti sudah ke Persi 6 untuk kayak penerimaan barang, apakah ini sudah di Persi 5 Pak? Otomatis pembayarannya masih biasa ya Pak? Atau nanti pembayarannya dikonversikan ke Persi 6 Pak? Atau cukup Persi 5 sampai selesai ketika ngeklik sendiri-sendiri, Persi Bu. 6 tadi? Oh, berarti Iya. bisa ini ya Pak. Jadi dasar itu ketika ditanya audit di kemudian hari, kenapa tidak pakai Persi 6? Kami sudah punya telahan staf, tapi telahan staf kami hanya antar dari rumah sakit kami ke yang tadi itu Pak, beberapa tembusan. Apakah Itu mungkin Bapak ada rumah masukan? sakit RSUD ya ini ya. Iya, RSUD Kabupaten RSUD. Jayapura Nah, Pak. ini Ibu perlu mempertimbangkan penawaran saya ini nih, Bu. Perlu, karena Ibu tuh belut kan, Ibu ini kan belut kan? Iya, belut Pak, tapi Iya, belut BLUD. pun Belut mah harus belu Pak, deh Pak. harus pakai bikin aturan sendiri, Bu. Seperti yang saya bikin di kota bau-bau sekarang itu kalau obat sama apa namanya? Dua nih, alkes sama obat sama Obat BMHP, BMHP ya. iya Obat Pak. sama Mhm. BMHP itu metode pemilihannya kami bikin namanya itu adalah PLD, Bu. Pembelian langsung distributor. Nah, jadi nggak Oh, pakai pembelian konten langsung. ini, tapi kan kami pakai bikin kajian, Bu. Nah, enak jadinya nggak Oh, iya. tergantung dengan tool. Kalau ketika itu siap di katalog kita baca katalog. Ketika katalognya nggak siap ya sudah kita belanja lewat distributor. Jadi ya, fleksibel aja. Oh, Begitu. iya Tapi ya Pak sudah izin. itu lain nanti silakan dicek penawaran saya yang tadi, Bu, yang apa Iya namanya? boleh Pak. Itu Pak Nanti izin silakan kalau ya. yang pembelanjaan itu Pak izin maaf memutus di BLUD memang kami langsung belanja distributor Pak. Tetapi di waktu audit kan kita diaudit nih Pak oleh tim audit BPK Pak yang selalu kalau ke rumah sakit pasti lihat persediaan terbesar dong Pak obat BMHP tuh. Nah, Iya, modal alat itu nih. gitu. Nah, biasanya mereka bertanya, kalau BLUD mereka maklumi Pak, kenapa tidak belanja e-katalog? Tapi Hmm. ketika APBD, Ibu kenapa nggak belanja e-katalog dulu? Story-nya harus e-katalog dulu, Pak. Ketika e-katalog batal atau dia tidak bisa pemenuhan cut off, sisa uang itulah yang kami gunakan untuk belanja secara distributor, Pak. Jadi biasanya dia tanya, loh Ibu kok kenapa belanjanya langsung belanja distributor? Oh itu BLUD, kami bilang. Loh APBD-nya kenapa nggak e-katalog? Nah itulah Pak yang membuat kami dan juga susahnya Pak di sini ketika kami penunjukan atau pihak selain distributor itu adalah Pak, nanti di sini kan kita ada OSUS Pak, di mana OSUS itu ada peraturan sebelum 1 miliar itu harus pengusaha OAP, kecuali kita kuat dengan distributor tadi Pak. Nah terkadang mereka susah memahami itu, ketika kita bilang, kami sudah e-katalog, langsung mereka mundur Pak. Nah itu yang seperti itu Pak, mungkin kearifan lokal ya Pak, yang Iya, seperti iya. itu mungkin. Iya, kalau Ah, kalau open sama BMHP memang harus distributor ya, Bu ya. iya. Terkait dengan apapun sumber dananya. Apalagi kalau tapi kalau BLUD itu kalau tidak punya peraturan kepala daerah, kemudian peraturan direktur dan SOP-nya dilengkapi dengan kajian sendiri, maka dianggap ikut aturan Perpres gitu. Hmm, Tidak punya hmm, kajiannya sendiri, Bu. Walaupun Ibu itu BLUD hmm, gitu ya. Nah, seperti iya. itu. Jadi, Perbub nah, biasanya kita Pak, kembali lagi ke perbub tadi, Bu ya. pengadaan. Jadi intinya adalah ya versi 5 dan versi 6 itu berjalannya sendiri-sendiri, orang vendornya lain kok.
Yang pasti, Bu, ya belonjo pakai versi 5 dhisik wae, Bu, ya. Jalankan Iya, sama versi 5 saja dulu. Sekuat tenaga, Bu. Kalau misalkan itu aplikasinya ya, batal-batal sendiri, umpama gitu, ada tuyulnya ini, iya, batal sendiri. Ya beli meneh, Bu, ya. iya, Beli meneh. login Jadi klik gini, lagi Bu, ya Pak. saya kasih trik. Hmm, Saya kasih trik kalau hmm. transaksi di katalog itu biasakan zoom share screen seperti yang kita lakukan sekarang ini, Bu. Iya. Pakai cara Hmm. kerjanya astronot. Oh, hari ini saya, Erika, PPK, bla 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 bersama dengan tim akan melakukan transaksi. Hari ini kami share screen begini, Bu ya. Hari ini kami menyaksikan bahwa apa yang kami transaksikan kemarin sudah terjadi pembatalan dari aplikasi misalnya seperti itu. Jadi semua biasakan, Bu, transaksi dinamika apapun di katalog Ibu, Bu, biasakan share screen Zoom dengan tim, jangan Ibu sendirian gitu. Oh, siap, Apalagi yang siap, sudah Pak. kontrak gitu, Bu. Itu akan sangat membantu ketika nanti awal-awalnya apes-apesnya Ibu, ya, gitu. Jadi artinya sekarang, Bu, kalau tidak bisa menggunakan dua-duanya, maka Ibu nanya sama LKPP, jawabannya pasti sama dengan apa yang saya katakan, Pak. Kan metode pemilihan nggak hanya katalog doang, Iya, begitu ujung-ujungnya betul, ngomongnya. Pak. Di telahan staf kita ada juga, Pak. Ada Iya. pemilihan-pemilihan itu lagi, Pak. Iya, tapi kan ini kan kalau sudah seperti itu ya Bu ya, jadi artinya ya apa yang digembar-gemborkan dari Bapak Presiden mewajibkan ya antara teori dan kenyataan berbeda jadinya. Iya, Ya, jadi moga-moga kita segera lancar Bu ya, terutama yang setidaknya Bu yang UP dulu deh Bu. Dan LS sekali termin Bu. Targetkan sampaikan salam saya kepada bagian keuangan Bu. Targetnya iya, itu Pak. setidak-tidaknya Bu ya K, UP dan LS yang sekali saja dulu. Nah, kalau biasanya kalau LS termin itu butuh lagi effort lagi, Bu. Kalau itu Iya. LS termin bisa dilakukan ya alhamdulillah ya. Tapi setidak-tidaknya Bu bisa LS yang sifatnya sekaligus ya nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu Oh, Bu iya, bertahap. Pak. Kalau kartu kredit memang lebih susah Bu ya. Nyatanya juga bank-bank Iya, daerah itu masih ada aja kendala entah itu apa. iya, Padahal itu ya bank padahal apalagi itu ya nggak sulit susah, kok Pak. sebenarnya kan tinggal nawa itu aja Iya, ini sebenarnya gitu. iya, Itu ya Bu. Pak. Oke. Iya, terima kasih ya, Pak. Siap, siap. Yuk, catat nomor Ya, saya Bu ya. Tinggal tinggal iya, diskusi lagi nanti di ya. iya. Bapak sudah taruh di Ya. chat nomornya, Pak. Ya sudah tadi di depan Bu. Nah, saya kan sudah ada di sini. Nih. Oh, aduh, saya belum Ada sempat di tadi. materi juga. Ada di materi juga. Ada di Oke, materi siap. Bu Erika nanti. Ya, ya, terima kasih, Baik. Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, Bu Erika. Nih ada lagi nih Mungkin Pak lanjut nih. Sehat Nauli. Ya, Ya, Sehat Nauli. Jadi silakan Pak Sehat dari UK Selamat Pendidik so- Kepri. selamat sore Pak. Surabaya. Saya Nauli. Kepri. Saya ya ingin Pak bertanya Nauli. Pak tentang versi 6 ini. Ya. Eh, kan kami kan baru mulai juga Pak versi 6. Jadi ada transaksi itu, saya sebagai PPK Pak, ada transaksi itu sudah BAST dan sudah masuk proses pembayaran. Hmm. Tetapi setelah proses itu baru mendapat info dari bagian keuangan bahwa itu dibayarkan 4 kali Pak per triwulan. Padahal waktu pemesanan itu hanya sekali. Jadi penyedia sudah mengirimkan keseluruhan dan saya sudah menerima keseluruhan, sudah BAST, baru diinfokan oleh keuangan bahwa itu Empat harus kali. dibayarkan Bisa 4 kali. memang Karena, di aplikasinya. nah itu Pak di aplikasinya nggak bisa. Jadi kalau Iya mau nggak dipakai bisa. gimana Pak? Belum ada yang sampai termen Bu Pak. Organisasi pusat aja yang sudah lama pakai fitur pembayaran aja belum belum masih di build apa fitur Nah, itu termin Pak, Pak. awalnya kan saya tidak tahu tuh Pak, bahwa info awal itu sekali, sekali transaksi selesai gitu, termin satu aja. Rupanya begitu sudah sampai proses pembayaran baru diinfokan bahwa anggaran kasnya itu dibagi per triwulan Pak, gitu. Jadi maksudnya Nah, kalau seperti itu, bayar. maka solusinya sementara aplikasinya ini kan tidak bisa, Pak. Ya, Ya. maka dicari solusi terbaik antara Bapak dan penyedia bahwa ya ya dan ini kan masalah Bapak kan sebenarnya dengan bagian keuangan, sementara aplikasinya nggak jalan. Nanti siapa yang Betul, tanggung jawab betul. kalau itu molor? Betul Pak, betul. Nah, itu Pak, ini ada tadi kalau sudah situ Pak, Bapak eskalasi ke atasan Bapak, Pak. Karena ini sumber masalahnya justru adalah di bagian keuangan, Pak, ya. Sementara yang berikatan kontrak adalah Bapak. Ini saya tahu, Pak, sebenarnya ini adalah terkait dengan kemampuan keuangan daerah, Pak. Wah, Betul Pak. duitnya rawono nggak langsung, misalnya gitu. Betul, Ini benar saya Pak. tahu, Pak. Tapi kan hal seperti itu adalah sebenarnya terinformasi dari sejak Bapak itu daftar kontrak, Bapak. Kan Betul. dulu kan Bapak daftar kontrak gitu. Sama kayak KPPN tuh, kalau daftar kontrak dia akan catat, oh ini sekaligus, oh ini termin gitu.
Nah, Hmm. kemarin-kemarin diem-diem aja kok sudah waktu membayar baru ngomong ini Benar Pak, 3 itu kali. kejadian sih Pak. Waktu daftar kontrak ya kemarin ya Pak Beni. Kan nggak kan itu namanya. Iya. Itu. Kan Nah, daftar kontrak masa nggak dilihat itu isinya apa. Kan ini sekaligus kayak apa kayak sementara aplikasinya belum bisa termain Pak. Itu mau dipaksakan sampai kayak gimana Pak? Iya. Belum siap Pak yang termain. Ya. nah Ya karena kalau ini sudah siap ya sudah alhamdulillah gitu Pak ya. Kalau sudah siap kan nyatanya belum siap. Maka ini harus dieskalasi ke atasannya Pak untuk carikan solusi. nah, Pak, kalau Solusinya cuma misalnya itu, ini Pak. kan Karena ini pesanannya kan sumbatannya justru di bagian keuangan. ya, ini kan pesanannya kan berupa ATK Pak yang agak sedikit urgent untuk awal tahun ini. Nah, Ya. apakah bisa saya sudah laporkan ke tiketing sih ke Inaprop-nya, sudah laporin cuma belum ada respon. Apakah pesanan yang sudah sampai pembayaran itu bisa dibatalkan Pak? Jadi nanti proses ulang lagi sesuai dengan yang anggaran yang tersedia. Itu potensi potensi hukum Bapak itu akan bermacam-macam, Pak. Ini itu kami alami, Pak. Kami Hmm. sudah berkontrak nih ya, apalagi di kantor saya itu Pak BMKG, Pak. Barangnya kan ngimpor, Pak. Bapak bayangkan, orang ngimpor itu, Pak. Kadar cuaca, seismograf itu, Pak Beni. Itu mereka itu bayar dulu sama Ya. prinsipalnya di luar loh, Pak. Terus tiba-tiba ada impres kan. Waduh, kok Ya. sudah dibayar ini. Sementara mereka sudah keluar duit, Pak. Wah, kacau ini pula kan. Nah, kita mau melakukan apa yang Bapak katakan tadi gitu. Hmm. Nah, ini risikonya PT UN ini ngancam-ngancam macam-macam, Pak. Jadi posisi kita itu lemah, Pak. Maka kalau seperti itu, solusinya adalah justru sebenarnya adalah eskalasi ke atasan Bapak, bukan ke aplikasi katalognya, Pak. Hmm. Karena ini kejadian mah sudah dikerjakan, Pak. Ya, kejadian sudah dikerjakan dan pelaku usaha. Jadi kalau mau kita bagus-bagusan ini Pak, dibuat kesepakatan. Oke, transaksi batal begitu ya. Di transaksi Ya. batal tapi di belakang tidak boleh menuntut. Itu pun nggak kalau aplikasinya bisa Pak. Saya Hmm. pesimis itu aplikasinya nggak bisa karena sudah sampai pengiriman Pak. Kalau masih baru di awal nih Pak, Bapak belum upload SSUK Ya. Saka tuh, masih agak-agak itu kayaknya Pak. Tapi kalau sudah sampai di belakang begini Pak, rasanya Pak menolak tuh aplikasinya ngunci. Oh, berarti salah Ya. satu Jangan jangan solusinya Pak. dipaksakan sama tiketing, nggak bisa. Memang tiketing itu bukan untuk mendiskresi Hmm. prosedur di aplikasi Pak. Mereka nggak akan berani ya Pak Beni ya. Ya. Takutlah mereka lah. Ya. Jadi Pak, salah satu solusinya paling merubah di anggaran kas tadi ya Pak ya, di keuangan tadi ya. Betul, betul. Ya, harus diprioritaskan Pak. Apalagi kan kata Bapak ATK termasuk yang urgen, apalagi Hmm. sudah diterima barangnya gitu ya. Ya. Ada solusi teman saya itu lucu Pak. Barangnya dibalikin. Ya. Itu ada kepikiran juga Pak. Iya. Lah apa ini kan Ya, ATK. ya. Itu kan kebetulan Bapak enak ATK. Lah kalau saya Pak balikin. Belinya aki yang bobotnya itu hampir beratus-ratus kilo balikin. Biaya semua itu. Itu pun masih berpotensi untuk digugat ya Pak ya. Seperti itu Pak. Oke, siap Pak, Jadi siap. penyelesaiannya justru ada di bagian Baik. keuangannya Pak, bukan di aplikasinya Pak. Nggak akan Ya. akan sulit karena tiketing itu fungsinya adalah menyelesaikan bug dari prosedur dan nggak akan berani mereka menyimpang dari prosedurnya Pak. Seperti itu. Siap Pak, siap. Terima kasih Baik, banyak baik. Pak Terima atas kasih solusinya Pak Pak. Sehat Nauli. Oke. Mohon izin nih Pak Arief, ini masih ada dua lagi. Pak Abi yang raise hand, tetapi mungkin kita akan kasih kesempatan masing-masing yang raise hand ini Bapak Hamdana dan Pak Supriyadi ini 3 menit ya, hingga nanti langsung closing Pak. Baik, disilakan Pak Hamdana. Ya. Di unmute Pak Hamdana. Dari Ibu tadi Pak, itu malah nggak izin. ada yang nanya dokumen Oh Ibu, persiapan sama Ibu, sekali ya Pak. baik-baik, mohon maaf, Ibu. Bu Ya, Amdana. ya silakan Bu. Kasih Pak. Ya siap. Izin tidak menyalakan kamera soalnya jaringan di sini agak kurang Silakan, stabil Pak. Pak begini, silakan. rata-rata saya lihat pertanyaannya terkait pembayaran dan saya pun mengalami hal yang sama. Tapi saya masih dalam proses pelaksanaan kontrak Pak. Satu kontrak saya itu ternyata saya menyadarnya itu pada saat selesai berkontrak itu ternyata dua sumber pembayaran Pak, satu PNBP, satu rupiah murni. Nah, kebetulan barangnya memang belum datang. Saya takutnya ada masalah di kemudian hari pada saat menginput pembayaran. Gimana itu Pak? Karena Ini jadinya Bu dari harus mana Bu? Bu Amdana dari mana Bu? izin izin Pak dari Balai Besar POM Makassar.
balai balai besar. Oh, itu berarti di Pengawas obat, Bu. bawah. Badan POM, Pak. Badan Oh, Pengawas di Obat bawah dan Badan Makanan. POM instansi pusat kayak saya, Bu. Nah, ini kan Ibu daftarnya ke KPPN, Ibu. Iya Pak, saya kemarin itu karena belum dapat juknis yang terkait perekaman pembayaran itu, saya daftar kontrak di supplier 2. Tetapi pada saat pendaftaran kontrak itu, saya daftarnya di satu kontrak itu jadinya 2 Pak, karena 2 sumber itu, Ya, sumber ya. Ini pembayaran. betul dua dua output ya, Bu. Dua output yang Iya, berbeda itu maksudnya ya, Bu ya. iya Nah, Bu, dua iya output Pak. yang berbeda. Nah, itu hal yang sebenarnya kan di aplikasi SPM, aplikasi Sakti itu bahkan beberapa output pun nggak masalah. Memang memang itu semangatnya adalah semangat konsolidasi kok itu kok gitu. Kuncinya adalah begini, ketika Ibu mendaftarkan ke KPPN secara aplikasi output sumber, apalagi itu sampai bukan cuma beda output, beda sumber dana. Dan Iya, itu tidak terjadi masalah di supplier di KPPN, di aplikasi Sakti, maka di belakang pasti bisa, Bu. Ini aplikasi Sakti, Bu. Jauh lebih established, Bu. iya. Ya, Cuma Pak karena begini, kontraknya kan nggak ditolak atau sama KPPN, Bu. Ini ceritanya. ya Pak, karena kan pendaftaran kontraknya itu saya pakai supplier tipe 2 Pak. Sementara kalau e-purchase yang tipe 6 itu kan mestinya pakai supplier tipe 6. Jadi kemarin itu Pak saya ke KPPN, mereka pun ternyata Terus, KPPN mitra kami Pak ya. Kami hah? mereka itu justru baru mau mempelajari Pak. Baru mau Iya, mempelajari ini karena karena KPPN ternyata mereka KPPN tidak masih belum terinfokan. betul. Ya, KPPN KPPN itu Bu, Bu, masih proses mempelajari fitur pembayaran, Bu, terutama untuk yang dari instansi pusat ya, Bu ya. ya. Yang penting setidaknya nanti nantinya ini kan katalog versi 6 ini niatnya nawaitunya itu bagus tapi Hmm. kenyataannya tidak semudah teorinya. Jadi ini saya tanya dulu, ini UP atau LS? Rencana LS Pak. Loh kok rencana LS? Ini sebenarnya sudah didaftarnya atau belum ini? Eh, Pak, itu di Ya. e-purchasing tipe 6 ketika untuk pembayarannya itu langsung kita bikin itunya Pak ya, perencanaan pembayarannya Pak ya. Iya. Wong malah disuruh milih salah satunya di sini kok ini di sini nih di belakang ini. Nanti Ibu cari Maklum Pak. sendirilah di Oh ya. pembayaran itu langsung milih pada saat Bu bikin pesanan loh, Bu. Bukan pembayaran loh. Bikin Oh gitu Pak. pesanan itu langsung disuruh milih. Si tak cari. Lah ini nih nih. Si, Tuh. eh, di depan ini masa suruh milih, Bu, dua-duanya. Loh, kayak gini loh ini. Ini Oh suruh gitu Pak milih ya. pada saat pas di awal itu loh, ya. Pada saat Nanti sebelum Ibu kontrak Pak cek. ya. Iya, pas di sini nanti, Ibu pokoknya pas di sini Bu, Ibu pelajari yang ini Bu, yang dari Inaprod Linktree ini Bu, yang tadi saya bagikan tuh. Baik, baik, Linktree Ibu download dari sini ini yang terbarunya Bu, karena baik. saya lihat ada update tanggal berapa ya, bulan Januari, berarti itu ada fitur baru yang kita sama-sama belum tahu nih. Berarti Oh baik Pak. pelajari Bu ya nanti. Di sini Bu Baik, baik Pak. pelajarinya. Jadi jangan dari materi paparan bimtek-bimtek yang lalu-lalu Bu, Baik, belum baik tentu Pak. sama ya. Iya Pelajari baik itu Pak. langsung dari Linktree yang tadi Bu, karena itu official dari LKPP dan Telkom Bu untuk dibagikan ke semuanya. Oh baik Pak. Itu. Ya terima Oke kasih ya. Pak. Jadi saya pelajari dulu Pak. Saya takutnya Siap, siap Bu, bertanya, saya sukses. kelihatan Dan bodoh banget pastikan Pak. Bu, dokumen persiapan e-purchasing-nya Ibu ya. Ini Iya jangan diremehkan Pak. bagian itunya nih ya. Dari tadi nggak Iya ada yang Pak, nanya justru karena itu itu Pak, malahan. makanya saya beli bukunya Bapak Pak, demi Iya, itu. siap, siap. Ya, Oke, makasih silakan Pak. yuk. Kasih Halo. Pak. Nah, baik. Ya, terima kasih Ibu Hamdana. Ini lanjut nih, kita selesaikan saja, Pak. Kasihan nih biar Ya, siap. kebagian. Cuman mungkin yang di kolom chat mungkin kami tidak bisa terakomodir ya. Mungkin lanjut Pak Supriyadi. Oke, Silakan terima Pak. kasih Pak. Bisa didengar ya? Siap. Siap, Ya, nggih, Pak silakan. Supriyadi. Ye, ye Siap. Mas Agus. Ye. Eh, ini ini pengalaman Pak. Jadi kami Pak bekerja sekarang di Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi yang kebetulan eh, penganggarannya dari BLUD Pak. Nah, Iya. terkait dengan ini di e-processing versi 6 itu kan pembayaran terkendala di pembayaran gitu katanya. Jadi belum bisa Mm-mm. diakomodir di versi 6 ini. Dan nanti solusi terbaiknya gimana Pak? Yang Iya. sementara belanja barang di jasa kita terus jalan lakukan terus gitu ya. Terus Iya, yang kedua betul. terkait dengan izin impor Pak. Di Iya. regulasi LKPP kan sudah jelas. Jadi impor itu kan pilihan terakhir ketika TKDN dan PDN sudah tidak ada lagi baru dibolehkan yang Mm-mm. barang impor kan gitu. Nah, sementara di tim P3DN kami, Pak, itu
ada regulasi. Jadi ketika kita mau belanja barang impor itu harus melalui rekomendasi atau izin impor dari tim P3DN Kabupaten yang dikeluarkan oleh Bupati, Pak. Apakah hal semacam ini bagaimana, Pak? Jadi kesannya barang itu segera kita butuhkan, tapi tidak diproses oleh pesawat pengadaan atau PPK karena gara-gara menunjuk rekomendasi Bupati yang izin impor tadi belum keluar. Sementara barang segera digunakan. Iya. Ini gimana, Pak, solusinya, Pak? Mohon. Itu yang suka saya Terima kasih. kritisi, Pak. Ada beberapa instansi itu impor, ya, itu harus pakai izin, bikin ruwet sendiri gitu. Mana pas barangnya itu barang-barang vital di rumah sakit pula. Apa gunanya jadi Ya, belut? Ini betul. ngomong-ngomong, Dokter Suroto Ngawi ini rumah sakit RSUD-nya belut enggak, Pak? Belut, Pak, belut penuh, Pak. Ya, Sudah apa lama gunanya ya. jadi belut apa, Pak, kalau Lah ujung-ujungnya iya. begini? Jadi Iya, itu saya kira betul, Pak betul. Supriyadi perlu mempertimbangkan penawaran saya yang tadi itu, Pak, ya, supaya punya apa namanya per sendiri dan per perbub sendiri dan SOP sendiri supaya punya dilengkapi dengan kajian supaya punya justifikasi. Nah, kalau Bapak lihat Pak di BLU Pak, bukan belut ya, BLU punyanya Kemenkes Pak. Iya, Itu malah iya, nggak, maaf nggak terlalu fokus versi 6, punya sendiri malah marketplace-nya. iya, Malah bikin metode iya, baru seperti yang saya contoh tadi, saya bikin inovasi di Kota Bau-Bau, bikin metode pemilihan pembelian langsung distributor. Itu istilah yang saya bikin sendiri sih, ada kajiannya itu dan kajiannya sangat mendalam banget gitu. iya, Apa khusus untuk obat dan BMHP doang misalnya begitu. Pak, Bapak jangan serasa terpaku sama katalog versi 6 kalau untuk belut, Pak. Apalagi iya, Bapak kan sudah tahu fitur pembayarannya belum siap, ya. betul. Iya, Bapak bisa menggunakan metode yang lain. Optimalkan saja Pak versi 5 Pak, atau menggunakan mekanisme toko daring, Pak. Ya kan ke toko daring iya, kan sudah memang sudah diatur di peraturan LKPP, Bapak berasa belanjanya. Pak, asalkan itu jangan obat sama BMHP, Pak, ya. Kalau obat BMHP kan tetap harus di distributor, Pak, ya. Seperti itu. iya, Nah, asalkan Bapak itu punya telaah atau kajian, Pak, sebenarnya Bapak itu bisa langsung belanja ke distributor langsung, Pak. Malah yang saya bikin untuk Kabupaten Bekasi, Pak, RSUD Kabupaten Bekasi sama RSUD apa namanya Kota Bau-Bau itu, Pak, termasuk Nyadin Melabu juga sama. Itu, Pak. Itu iya, apa namanya? Pembeliannya langsung ke distributor, nggak pakai dokumen pemilihan. Kita itu bongkar habis segala sumbatan-sumbatan kuno yang masih diatur di atas pemerintah karena statusnya belut yang memang secara aturan presiden dikecualikan dari aturan dikecualikan. pemerintah. Iya, Ini bukan masalah sumber dana, Pak, seperti itu. Jadi betul, Bapak betul. bisa khawatir dengan fenomena kontroversi 6 ini untuk RSUD Hmm. lah, nanti lah selak pasiennya selak piye, Pak, butuh barang. Iya, betul, betul. Apalagi kalau obat sama BMHP ya, Pak, ya, asalkan Iya, ada kajiannya. Dan itu kalau bisa dalam bentuk perdir begitu, Pak, itu sebenarnya sudah enak, Pak. Bapak bisa membuat inovasi strategi. Yang penting adalah sesuai dengan surat edaran antara LKPP dan Mendagri, Pak, nomor 2 tahun 2024 kalau nggak salah. Tujuan iya, pengadaannya nggak sama kayak tujuan pengadaan di Perpres, Pak. Tujuan pengadaannya yaitu cepat, fleksibel, apa ya, saya lupa istilahnya. Pokoknya beda kalimatnya, Pak. Lebih ke kualitas intinya. iya. Pak, beda sekali, Pak. Itu dari surat edaran bersama. Nanti Bapak chat saya, tak kasih surat edaran. Atau Bapak bisa cari Siap. Iya, di CDIH. Itu surat edaran bersama iya, antara LKPP dan Mendagri untuk BLUD, Pak, rumah sakit, Pak. iya, Sudah dimudahkan sebenarnya, Bapak. Itu enak, Pak. betul. Iya, ya, kadang, Makanya perlu iya, bikin kajian sendiri. oke. Termasuk begini, Pak Arif, apa itu? Kadang personel pengadaannya itu juga harus minta di UKBPJ, padahal yang ASN yang bersertifikat level 1 kan banyak gitu ya. Ya, kalau Sing- gelut malah, saya bikin kalau gelut itu malah aturannya nggak level 1, Pak. Yang penting punya kompetensi, Pak. Ya, Nah, kompetensi itu makanya, tidak betul. tidak mesti dari LKPP kok, Pak. Ada Iya, yang kompetensi yang dikeluarkan nama BNSP, ada itu. Penting punya iya, kompetensi terkait pengadaan barang jasa. Kemudian yang terkait dengan impor tadi, Pak. Pertimbangannya itu bukan asal ada TKDN beli, Pak, seperti yang saya katakan tadi, Pak. iya, Pertimbangannya adalah kalau di dalam buku yang ini Pak, justifikasi Pak, ada 7 pertimbangan Pak di sini Pak yang Bapak bisa pertimbangkan sebelum memutuskan TKDN, PDN atau impor. Jadi tidak hanya sekedar Pak, justifikasinya itu tidak hanya sekedar oh ada TKDN dibeli, nggak begitu Pak. Jadi kita mempertimbangkan dari beberapa aspek Pak. Aspek apa yang dipertimbangkan di situ di dalam kita menentukan apakah ini TKDN, PDN atau impor. Nah, ini Pak aspeknya, spek ya, spek. Kemudian aspek yang kedua apalagi Pak? Yang tadi saya sampaikan ini Pak,
pengalaman sebagai bukti kapabilitas, track record. Kan beli pisau bedah, kalau itu Pak nggak biasa dipakai sama dokternya, mau nggak dokternya kira-kira? nggak mau. Pasti nggak mau Pak dokternya. Itu kejadian Iya, di Kalimantan, saya tahu sendiri itu. Nggak mau iya, dokternya itu, malah sudah nggak usah pakai saya, begitu. iya. Ya gitu. Garansi dan purna jual, Baik. kemudian faktor stok, kemudian faktor waktu, kemudian faktor lokasi, kemudian baru faktor harga. Nah, kalau 7 ini secara paralel kita pertimbangkan, Pak, barulah kita ngomong, oh ini bisa TKDN, ini PDN atau impor. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Nah, iya, siap, siap. Iya. Baik, Baik, terima saya rasa kasih. jelas Baik, Pak Supriyadi. jelas. Ya, terima kasih ya. Ini. Mohon, mohon izin ini karena waktunya ini sudah melewati ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini karena waktu sudah melewati, jadi sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum ada berkesempatan ya, kami beri kesempatan untuk bertanya ataupun sharing-sharing. Mungkin ini sebelum kita akhiri ini Pak Arief, mungkin bisa disampaikan closing statement nih. Disilakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Beni, Pak Muji ya atas kesempatannya pada hari ini Bapak Ibu ya. Dokumen persiapan pengadaan e-purchasing adalah dokumen awal mitigasi risiko e-purchasing. Saya ulangi lagi, dokumen persiapan e-purchasing yang terdiri dari 3 tadi adalah mitigasi awal persiapan e-purchasing sekaligus adalah penentu value for money dari barang jasa yang Anda beli Bapak Ibu. Spesifikasi teknis, pastikan ya, spek kinerja, spek waktu, spek jumlah, spek pelayanan. Kemudian keputusan penentuan prioritas produk dalam negeri, apakah itu TKDN, PDN atau impor. TKDN itu tidak wajib sesuai Perpres pasal 66 ayat 2. Apabila terdapat, maksudnya itu bukan semata-mata setelah ada TKDN dibeli, kembali ke pasal 1 bahwa pengadaan itu diawali dari identifikasi kebutuhan. Itu pemahamannya, Pak. Ya luas, kita nggak pas asal satu KDN dibeli, nggak begitu, Pak. Ya kacau kita, Pak, kalau gitu doang, Pak. Pertimbangannya tidak sesederhana itu karena tujuan pengadaan sesuai pasal 4 ayat 1 adalah value for money. Ya, kemudian ini yang paling penting nih, referensi harga dan kewajaran harga. Ketika Anda sudah mencentang itu di dalam aplikasi katalog, terus itu dokumen KKAD, Bapak Ibu, maka kalau kau kena apes, Bapak Ibu akan berpotensi dianggap perbuatan melawan hukum, Bapak Ibu. Jangan diremehkan ini. Ya, siapkan. Bagaimanapun dokumen pesan e-processing akan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan pelaku usaha yang dipilih untuk dia deal atau tidak deal, untuk dia mengambil keputusan sebagai pemenang kompetisi atau tidak. Gitu Bapak Ibu ya. Sukses selalu, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Pak Agus Arif Rahman. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kami selaku moderator juga apabila selama dalam memandu acara ini terdapat gangguan sistem atau jaringan ataupun belum bisa mengakomodir pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti bisa melalui WhatsApp ya, WhatsApp grup ya, untuk bisa bertanya gitu. Dan apabila ada hal-hal dan juga kata-kata yang kurang berkenan, kami dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf ya, yang seterus-terusnya. Jadi akhir kata kami mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Agus Arif Rahman selaku narasumber hari ini dan Pak Muji Santosa serta Bapak Ibu sahabat MS peserta webinar hari ini ya. Jadi semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ini bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya ya. Marilah acara ini kita tutup ya dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Selanjutnya mungkin